Belum masuk. Itu punya naskah. Nah, kalau yang lain tidak, belum ada gitu. Jadi yang saya temukan sepanjang penelitian saya adalah yang daerah-daerah semacam itu. Nah, kalau ini naskah Arab. Naskah Arab ini memang betul-betul Arab ya. Coba lihat di sini sangat rapat. Di kiri kanannya juga penuh dengan apa namanya interpretasi atau semacam terjemahan dari teks ini. Ini cuma orang nggak mau bikin buku sendiri, tulis aja di samping-sampingnya, dikasih tanda di sini, ya dikasih tanda begini lalu ditulis ininya apa namanya interpretasi mereka. Ini untuk Arab. Lalu bidang ilmu yang terkait kalau kita bicara filologi, kita bicara tentang naskah kuno atau naskah lama, ada bidang ilmu yang terkait. Pertama tentu saja filologi itu, dan kemudian kodikologi, ketiga paleografi, dan yang keempat tekstologi. Nah, filologi bekerja untuk menggambar teks yang terkandung dalam naskah, kodikologi bekerja untuk mengkaji berbagai unsur fisik naskah, paleografi bekerja untuk membahas aksara yang digunakan dalam naskah, dan tekstologi bekerja untuk mengetahui sejarah penciptaan, penurunan, penafsiran, dan pemahaman teks. Jadi seluk-beluk teks itu dibicarakan dalam tekstologi. Kajian kodikologi dan paleografi membantu filologi untuk menelusuri dan membahas sejarah teks atau naskah. Jadi di sini punya tugas khusus sebetulnya bagi ilmu bantu dari filologi. Nah sekarang kita mau tanya, untuk apa kita belajar filologi? Apa sih filologi? Ini sudah saya terangkan sedikit banyak ya. Lalu untuk apa belajar filologi dan bagaimana cara mengaktualkan filologi? Supaya orang zaman sekarang itu kan kesel ya kalau bicara yang kuno-kuno, ngapain yang kuno-kuno gitu. Kan kita udah jalan ke depan. Udah sekarang apa sih? Udah 5.0, udah 5 apa sih istilahnya tuh, ada 4.0, ada 5.0, kan udah maju gitu ya. Ngapain pula kita belajar yang kuno-kuno gitu? Apa gunanya gitu? Dan kalau kita masih mau tetap belajar yang kuno-kuno, bagaimana cara mengaktualkannya supaya generasi muda kita sekarang, anak milenial sekarang yang cuma mau, terus terang ya, anak milenial itu kan maunya yang instan ya, semuanya serba oke, serba cepat begitu, dan mereka mempunyai kekuatan di teknologi. Jadi bagaimana caranya supaya yang kuno ini tetap bisa dimengerti dan tetap bisa mau diterima atau dipelajari oleh para anak milenial sekarang. Ini tantangan buat para filolog yang bekerjanya hanya pada yang kuno-kuno gitu. Tapi yang kuno itu jangan lupa, yang kuno itu kan antik itu kan mahal, lebih mahal dari benda yang sekarang ya kan gitu kan. Nah, jadi kita tetap bertahan dulu. Nah, secara etimologi ini kita belajar tentang filologi dulu sedikit ya, pemahamannya. Secara etimologi, kata filologi berasal dari kata Yunani, filologia, artinya senang berbicara. Terbentuk dari kata philos, cinta, dan logos, kata yang berarti kata, ilmu, senang pada tulisan, bernilai tinggi, dan karya sastra. Apakah karya sastra itu bernilai tinggi? Tentu saja tidak semua, tetapi yang dikatakan yang punya nilai tinggi adalah yang tertentu. Filologi dalam arti sempit diartikan sebagai ilmu sastra, tetapi dalam arti luas adalah tentang kebudayaan, ya, karena di dalam tadi kan bahwa di dalam kehidupan manusia bersastra, nah itu makanya filologi dan ilmu sastra itu arti sempit. Tapi sebenarnya lebih luas adalah tentang kebudayaan. Kenapa? Karena dalam kebudayaan itu berbagai aspek, termasuk sastra, masuk di kebudayaan. Dari substansinya, filologi juga diidentikan sebagai ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu budaya, ilmu sejarah. Ini menurut Pak Dipyo. Apa itu? Biar kita lihat. Filologi sebagai ilmu bahasa, karena untuk memahami teks tadi, yang penting dalam filologi adalah teks. Jadi tanpa teks, suatu bahan naskah, kita tidak bisa bilang naskah. Tapi harus ada teks. Nah, kalau teks berarti kita berurusan dengan bahasa. Maka diperlukan pengetahuan bahasa. Kita tidak bisa mengerti arti suatu teks tanpa kita tahu bahasanya. Tanpa kita tahu bagaimana memenggal kata, kita tanpa tahu bagaimana mengurus kata bahasanya, maka percuma kita membuka atau membuat transliterasi teks itu. Jadi harus penting pengetahuan bahasa itu. Nah, tanpa pengetahuan bahasa, hakikat daripada teks itu sama sekali tidak akan kita tahu. Kita tidak akan pernah mengerti.
pokoknya dalam satu teks tertulis kata ngerti nggak? Kalau kita tidak tahu nama-nama tadi, ya, kita tidak bisa menerjemahkan teks itu atau membaca atau memahami teksnya. Nah itu jadi dalam ilmu filologi, kenapa itu ilmu filologi dianggap sebagai ilmu bahasa? Karena dalam filologi bahasa penting, bukan suatu yang penting untuk bisa memahami teksnya. Lalu filologi sebagai ilmu sastra. Nah pengertian sastra ini seperti tadi saya katakan dalam arti yang luas, jadi bukan arti yang sempit ya. Yaitu pengetahuan yang tercipta dari hasil akal budi manusia yang digunakan untuk menyampaikan pesan, untuk mendidik manusia. Jadi di dalam sastra itu ada pesan yang tersirat ya di dalam teksnya itu, dan itulah yang harus dipahami oleh orang. Disitulah sastra bermain, gitu ya. Ada unsur pendidikan atau didaktis di situ. Dan filologi dipandang sebagai ilmu budaya. Nah ini kenapa ada budaya ya? Karena teks lama banyak mengandung hasil budidaya manusia yang tercipta dari rasa, cipta, dan karsa. Isi teks lama mengungkapkan perkembangan peradaban manusia dari yang sederhana sampai ke yang rumit. Yang sederhana umpamanya bagaimana pokoknya membuat suatu menerangkan sesuatu dengan sederhana. Jadi umpamanya tidak boleh umpamanya ada teks yang mengatakan tidak boleh duduk di depan pintu umpamanya ya. Nah, tapi yang rumitnya bisa dijelaskan masalah misalkan tentang tentang metafisika, tentang apa itu bisa ada terdapat di dalam karya sastra seperti itu. Yang rumit-rumit maupun yang sederhana, gitu. Tergantung pada teksnya sendiri dan si pengarangnya. Tentu saja kepiawaian pengarang itu menentukan dari mutu teksnya itu sendiri. Ya. Dan yang keempat, filologi dimaknai sebagai ilmu sejarah. Banyak teks lama atau karya sastra lama, naskah kuno yang isinya berusaha mengungkapkan peristiwa sejarah. Misalkan cerita tentang sejarah Banten, Babat Giyanti, atau tentang hikayat hikayat Aceh umpamanya. Itu bercerita tentang sejarah daerahnya gitu. Cuma seperti namanya juga naskah, tidak mungkin ditulis dengan lugu, dengan apa adanya. Kalau itu namanya kitab sejarah atau laporan, arsip ya. Tapi kalau namanya naskah, pasti dipulas dengan berbagai unsur seperti ada mitos, ada legenda, ada dongeng, kadang sastra lisan masuk di dalamnya, ditulis juga dengan gaya bahasa yang menarik. Supaya umpamanya kalau yang naskah Jawa ya pakai tembang begitu, yang disebut mocopat, sastra Sunda pakai kawihan gitu. Bali juga pakai gaya macopat ya, namanya nanti dibacanya dengan bebasan supaya apa? Ketika dibaca enak membacanya dengan gaya bahasa tertentu, bukan gaya bahasa, dengan gaya tembang tertentu atau lagu tertentu sehingga yang mendengarkan senang mendengarnya dan tidak bosan. Dan ini alasannya kenapa karya sastra meskipun bersifat sejarah ditulis dengan gaya seperti itu, bukan untuk menyembunyikan, tetapi supaya naskah-naskah lama itu tetap disenangi orang dan tetap diperhatikan orang. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana unsur sejarah sebenarnya yang terdapat dalam karya sastra sejarah, kita perlu memverifikasi dan juga memvalidasi. Jadi dengan cara apa kita melakukan studi bandingnya dengan membaca arsip. Tentu saja kalau sejarah, karya sastra arsip gitu. Atau dengan karya-karya yang lain yang sejaman dengan itu supaya bisa diketahui ini unsur sejarahnya di mana. Nah, untuk naskah-naskah lama yang bersifat sejarah biasanya kita bisa menemukan unsur sejarah pada misalkan nama orang, kemudian peristiwanya begitu. Kalau angka tahun kayaknya nggak, sedikit sekali yang pas waktunya karena biasanya karya sastra sejarah ditulis jauh setelah peristiwa sejarah berlangsung. Bisa 50 tahun, bisa 100 tahun, kadang 200 tahun yang lalu baru dituliskan. Tetapi kita masih bisa mengingatnya sebagai suatu bentuk sejarah dengan cara tadi mengecek beberapa nama atau peristiwa yang terjadi dalam teks itu. Dan kita nanti mencocokkannya dengan arsip sejarah. Jadi dengan menggunakan juga arsip sejarah, menerapkan metode sejarah untuk mengkajinya.
Filologi perlu dipelajari. Kenapa? Karena satu nih, adanya informasi masa lampau dalam sejumlah karya tulisan. Jadi kita mendapatkan informasi masa lampau dalam tulisan. Misalkan zaman sekarang, yang sekarang sedang berlangsung tentang pandemi. Itu apa pandemi? Dan dalam naskah-naskah kita ada itu tentang pandemi. Cuma pandeminya mungkin tidak namanya tidak corona. Kalau yang sekarang kan corona. Kalau dulu mungkin beda-beda, ada influenza, ada lepra, dan sebagainya. Atau mungkin penyakit yang lain. Dan bagaimana cara menanganinya. Itu ada. Jadi atau misalkan tentang belakangan yang lalu itu tentang apa namanya yang sekarang sih tentang pandemi ya, tentang jadi banyak tuh kan seminar-seminar yang bikin tentang pengobatan menurut naskah, pengobatan untuk penyakit untuk pandemi berdasarkan naskah-naskah lama itu banyak. Jadi muncullah para peneliti atau para filolog dari berbagai daerah yang mengemukakan tentang naskah-naskah yang berisi obat-obatan. Masing-masing daerah berbeda-beda. Karena memang pengetahuan tentang medicine dari setiap daerah kan berbeda-beda. Daerah ini punya pengobatan untuk orang sakit lepra. Daerah yang ini untuk sakit influenza, yang ini untuk sakit kembung umpamanya. Tapi ketika ada seminarnya mereka mengumumkan itu, dan di sini kita tahu bahwa masyarakat kita, tenaga moyang kita memang punya pengetahuan yang luas tentang itu, yang setiap daerahnya punya ketentuan sendiri dan punya aturan sendiri, punya penyakit sendiri, punya pengobatan sendiri, caranya begitu. Juga tentang apa namanya yang di Aceh itu pernah terjadi itu apa namanya yang air laut naik itu apa namanya itu kan ada katanya tentang gunung meletus, gunung yang di dalam air, di dalam laut meletus itu ada juga, ada naskah yang bisa tentang itu. Ya. Jadi dari sini kita bisa masih mendapatkan informasi tentang masa lampau dari sejumlah karya tulisan. Yang B, adanya nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan masa lampau yang masih relevan dengan masa kini. Apa? Ya tadi, umpamanya untuk obat-obatan, untuk kuliner, nah itu masih bisa, masih relevan dengan masa kini, yang masih kita bisa pakai. Jadi jangan mentang-mentang nenek moyang kita nulis kayak gitu, udah kuno, nggak penting lagi. Ih, masih bisa dipakai, masih bisa dilihat. Obat influenza umpamanya, atau obat ini, obat itu, masih bisa kita pakai dengan menggunakan naskah itu. Dan di UI pernah ada kerjasama antara untuk Fakultas Farmasi dengan FIB yang bicara tentang naskah yang berisi tentang obat-obatan. Juga kalau nggak salah perusahaan jamu, saya lupa punya Muriati atau siapa, juga memanfaatkan naskah obat-obatan peninggalan leluhur dari keraton untuk pengobatan. Jadi itu masih sangat relevan pada masa sekarang. Jamu biarpun dibilangin kuno, masih banyak yang main, masih banyak yang pakai. Pak Jokowi aja Pak setiap pagi minum jamu gitu, supaya tetap sehat walafiat gitu. Dan memang banyak gunanya. Nah, saya lihat umpamanya orang Padang itu kan masaknya santan-santan ya, terus pedes-pedes ya. Tapi kenapa mereka kok nggak masalah gitu ya? Kenapa? Karena selain santan dan cabai yang mereka pakai, juga mereka pakai kunyit, pakai daun salam. Ya. Kunyit kan antibiotik. Daun salam itu ternyata punya fungsi yang lain. Kalau konon ya, kalau 9 lembar itu untuk obat sakit asam urat. Ini saya jadi tukang obat nih ya. Kalau 10 lembar untuk obat apa ya, darah tinggi. Nah, gitu. Jadi sama direbus dengan 2 gelas air, dijadikan 1 gelas, nah dipakai untuk minum. Itu daun salam gunanya. Jadi kalau orang Padang itu atau orang Sumatera pada umumnya, bukan cuma Padang ya, orang Sumatera pada umumnya selalu masak, atau orang Indonesia pada umumnya bumbunya itu banyak. Karena bumbunya itu tidak sembarangan. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ya, ada serai, semuanya berfungsi untuk kesehatan. Jadi ketika terakumulasi dan kemudian dimasak bersama, justru malah memunahkan racun-racun yang tadi gitu. Kalau santan untuk kolesterol dipunahkan dengan yang lain. Begitu-begitu caranya. Jadi masih sangat relevan sampai sekarang. Jadi jangan menolak kalau dibilangin naskah kuno udah kuno, nggak penting lagi. Penting, masih bisa berguna sampai sekarang dan masih ada gunanya. Gitu ya. Lalu yang C, adanya faktor sosial budaya yang melatar belakangi penciptaan karya tulisan masa lampau yang tidak lagi sama dengan masa kini. Ya iyalah, masa lampau kan naskah yang kita tulis saja minimal 50 tahun yang lalu. Bahkan naskahnya ada 100-200. Naskah Tanjung Tanah konon dari abad ke-14. Berarti
Sampai sekarang kok masih bisa up to date, masih bisa, karena masih ada unsur-unsur yang tadi masih relevan dengan masa kini. Nah, latar belakang budaya kuno beda dengan yang sekarang. Kalau dulu menulis kan tidak mungkin to the point, tidak mungkin apa adanya, letterlock ya, kalau kata orang Belanda. Kalau kata kita kan nggak apa adanya, nggak bisa. Kalau orang dulu menulis dengan gaya bahasa yang indah, yang diksinya juga cantik-cantik begitu. Kemudian juga dengan kalau yang pakai tembang, tadi pakai tembang, kemudian tata bahasanya diatur sedemikian rupa sehingga ketika membacanya kita merasa tenang dan nyaman. Beda dengan karya sastra zaman sekarang, ditulis juga apa adanya, mereka menulis apa adanya, sehingga kadang-kadang terkesan vulgar untuk budaya Indonesia ya, untuk tapi dituliskan begitu saja apa adanya. Sehingga kalau kita kadang-kadang membacanya suka malu, tapi ya apa boleh buat, itulah gaya berbeda dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kalau mau dibilang vulgar, pamannya Serat Centini yang ditulis pada abad 19 juga sudah ada unsur-unsur ke arah pornografi, tapi juga ditulis dengan gaya yang manis sehingga tidak kesan vulgarnya nggak begitu ketara, kecuali pembacanya itu mengerti betul tentang arti kata yang ditulis dalam kitab Centini. Bukan cuma Centini loh, sastra Melayu juga ada yang seperti itu. Ya. Lalu untuk apa lagi? Untuk memahami dan mengambil hikmah dari peninggalan masa lalu. Jadi kita tahu bahwa peninggalan masa lalu ada hal yang cocok dan ada hal yang tidak cocok pada masa kini. Dan kita mengambil hikmah yang benar, yang baik kita ambil, dan yang kurang tepat ya tidak usah diteruskan. Untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Jadi kesalahan masa lalu, misalkan kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab masa lalu mengumpulkan bagaimana seorang anak atau seorang pangeran melakukan kudeta kepada ayahnya, seperti bukan kudeta, melawan ayah, seperti misalkan kitab sejarah Banten di mana Sultan Haji itu menuntut kekuasaan supaya ayahnya segera menurunkan kekuasaan dengan cara bekerja sama dengan pihak asing. Dan di sini adalah Belanda. Nah, ini kan suatu tindakan yang tidak baik. Nah, dari sini kita belajar bahwa jangan mengambil yang seperti itu. Tapi belakangan saya barusan nonton di televisi ada seorang anak yang menuntut ibunya untuk keluar dari rumah karena dia ingin hartanya. Jadi ibunya diusir dari rumah dan ibunya disuruh pergi dari rumah, itu harus membayar 700 juta lagi kepada dia. Itu anak durhaka. Nah, seperti ini. Ya, dia mengikuti arah yang tadi tuh, sejarah yang tadi. Konyol, tidak boleh ya. Dalam agama kita, agama manapun, seorang anak tentu tidak diperkenankan atau bukan diperkenankan, bahkan dianggap anak durhaka kalau berani melawan pada orang tuanya atau memperlakukan orang tuanya dengan cara yang tidak baik. Gitu. Yang F, untuk mengaktualkan kearifan budaya masa lalu. Jadi ini kita belajar filologi supaya naskah lama yang selama ini tersimpan di perpustakaan, di museum, tidak disentuh, kita bisa cover lagi, kita bisa aktualkan lagi dengan cara apa? Dengan cara menuliskan, memindahkan hurufnya dari huruf kuno ke huruf yang sekarang supaya bisa dimengerti atau dibaca oleh orang lain. Paling tidak bisa dibaca dan dipahami isinya. Begitu. Dan yang G, untuk mempertahankan identitas bangsa. Maksudnya apa? Ya, kalau kita sudah tidak lagi menghargai naskah-naskah nenek moyang kita dan membiarkan naskah itu pergi atau keluar, sebetulnya ini kita seperti tidak lagi menghargai jerih payah nenek moyang kita. Bagaimana mereka mewariskan pengetahuan mereka, ide mereka untuk generasi berikutnya, tetapi kita tidak menghargainya. Akibatnya nanti kita nggak punya identitas bangsa lagi, kita nggak punya lagi rasa harga diri bangsa. Ya. Soal masalah penjualan, pembelian naskah sudah berlangsung lama. Zaman Belanda dulu juga kerjanya orang-orang asing itu membeli dan mengambil, pokoknya macam-macam cara mereka ambil naskah kita, disimpan di luar negeri. Makanya di luar negeri naskah kita tuh banyak sekali. Bukan cuma di Leiden, bukan cuma di Inggris, Perancis, Rusia, Melayu, Malaysia, Brunei, Singapura, itu yang 3 terakhir sampai sekarang masih aktif melakukan pembelian dan pembelian naskah-naskah dari Indonesia. Itu jelas saya tahu karena berdasarkan pengalaman selama penelitian. Nah, jadi itu penting sekali. Kenapa kita tetap harus belajar filologi ya? Karena tadi unsur-unsur itu. Lalu bagaimana studi filologi dapat diaktualkan? Ada beberapa cara. Bentar, saya minum dulu. Bagaimana mengaktualkannya?
Kita tahu bahwa anak sekarang tentu tidak mau atau bosan kalau harus memilih naskah kuno, tulisan kuno dari tulisan Jawa, tulisan Arab, Pegon, atau tulisan Jawi, Arab Melayu, atau Kaganga, atau Lontara, dipindahkan ke Latin. Siapa yang mau baca kayak gini? Mahasiswa saya S1 saja sekarang yang mau mengambil filologi cuma sedikit. Misalnya ada, kalau nggak salah di UI itu mahasiswa S1-nya ada 60 orang. Tapi yang ambil filologi paling banyak 10. Yang lain pilih ke sastra, pilih ke linguistik, pilih ke kebudayaan gitu. Yang lain ya itu paling banyak 10 orang. Kenapa? Karena mereka kan harus berkutat dengan huruf kuno. Ketika para peneliti lain, mahasiswa lain melakukan penelitian linguistik, kemudian sastra, kemudian kebudayaan, kan nggak perlu baca naskahnya, nggak perlu baca naskah yang masih tulisan asli, tapi mereka cukup membaca naskah atau hasil dari transliterasi teman-teman yang lalu atau terbitan-terbitan yang sudah ada gitu. Mereka bahas, jadi istilahnya mereka mulai dari angka 1 setidak-tidaknya. Tapi kalau filolog kan belajar dari 0, mereka harus membuat dulu alih aksaranya, memindahkan dulu dari huruf kuno ke huruf yang sekarang. Ketika yang lain sudah bekerja ke sana, sudah berjalan kemana-mana, yang filolog baru berjalan di tempat, memindahkan dulu aksara kuno ke aksara Latin. Baru bekerja mereka nanti untuk kajian yang lebih lanjut. Jadi filologi selalu paling sedikit mahasiswanya karena orang tidak mau. Mereka bukan tidak menghargai, tapi tidak mau capek. Kalau anak sekarang tidak mau susah, daripada baca-baca huruf kuno, ngapain, kerjain aja yang lain. Karena skripsi mereka dituntut kan, waktu 6 bulan harus selesai, atau 1 tahun harus selesai. Kalau baca naskah, kapan selesainya? Belum lagi hurufnya susah, urak-urak nggak karuan, kayak cacing begitu, wak-wak gitu. Pusing bacanya. Nah, lebih baik baca yang sudah ada saja, maka kajian kepada yang lebih sifatnya ke arah kebudayaan begitu. Jadi ini usul saya, bagaimana bisa dilakukan antara lain satu, mengalih mediakan teksnya menjadi novel. Jadi ada suatu teks diubah menjadi sebuah novel, bisa juga cerjak itu cerita panjang. Ya. Kemudian cerbung kan, ini singkatan toh, cerbung, cerita bersambung, dimuat nanti di harian atau di koran-koran gitu. Saya ingat dulu zaman saya masih kuliah kayaknya ya, itu ada cerita bersambung Nogososro Sabu Inten. Itu panjang. Ayah saya belum meninggal, sampai ayah saya udah meninggal itu belum tamat-tamat ceritanya. Itu diambil dari Babat Tanah Jawi. Sumber ceritanya. Nogososro Sabu Inten. Hanya bagian kecil, episode kecil dari Babat Tanah Jawi, yaitu tentang Kris Nogososro Sabu Inten. Itu ceritanya nggak habis-habis. Gitu. Itu kenapa? Karena si pengarangnya pintar sekali, namanya Esa Mintarja kalau nggak salah. Saya kira bukunya udah karyanya dia, cerbungnya dia udah diterbitkan, udah berapa kali cetak itu di Jogja adanya. Ya. Tapi kayaknya masih enak juga tuh bacanya gitu ya. Karena ada romantismenya juga, ada perangnya, perangnya cara Jawa, gentle zaman dulu mah nggak kayak anak sekarang mainnya kerubutan, keroyokan. Dulu mah enggak. Kalau perang ya 1 lawan 1 gitu, hebat pokoknya, gentle deh pokoknya gitu ya. Lalu ada cergam atau cerita gambar, kita sebut juga dengan komik istilahnya, atau dengan komik 3 dimensi. Jadi komik 3 dimensi itu bagus sekali ketika dibuka, ada seperti apa ya namanya, kenyataan begitu, tapi isinya komik. Gitu. Nah itu menarik sekali dan mungkin dengan cara ini filologi bisa diaktualkan dan bisa diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Tetapi ini bukan tugasnya para filolog yang betul, artinya bukan filolog yang bekerja memindahkan teks, tapi harus kerjasama dengan anak-anak remajanya, dengan anak-anak milenial untuk bisa memindahkan ini. Dan saya kira ini menarik untuk bisa diwujudkan ya. Sebetulnya usaha untuk membuat novel sudah pernah juga dilakukan oleh Badan Bahasa Jakarta, Pusat Badan Bahasa, itu menovelkan cerita-cerita naskah lama. Tapi proyek ini kayaknya berhenti. Entah sudah berapa buku yang sudah diterbitkan, saya tidak tahu. Jadi mengubah teks gaya sastra lama ke arah gaya sastra modern dengan bahasa Indonesia tentu saja, diubah menjadi bahasa Indonesia dan gaya penceritaannya sangat berbeda jauh. Tapi dengan cara ini merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan dunia naskah lama ke masa kini dengan cara tertentu.
Dan yang kedua memvisualkan teksnya dalam bentuk film. Nah, filmnya tuh bisa manusia, bisa kartun, bisa animasi. Ya, kita ambil contoh punya di sini kan ada waktu itu ada sinetron ya, sinetron yang pakai manusia kan. Apa tuh namanya? Macam-macam lah itu sinetron sinetron silat di Indonesia itu. Nah itu kan bisa seperti itu. Itu kalau cerita-cerita yang sifatnya sejarah yang dipakai seperti itu. Tapi kita bisa ambil juga misalkan cerita yang lain gitu untuk kita visualkan dalam bentuk film gitu. Kalau kartun ya oke, juga teman-teman dari yang suka bermain membuat film kartun atau anak yang suka membuat kartun atau animasi bisa bermain. Bisa juga memvisualkannya dalam bentuk musik. Jadi pokoknya cerita Andi Lumut. Nah, tahu kan cerita Andi Lumut? Ada lagunya toh. Andi Lumut itu kan bagian dari cerita Panji, siklus Panji. Jadi di mana si Andi Lumut itu sedang merantau, lalu dia mencari istrinya, Sekartaji gitu, atau Chandra Kirana. Nah itu dia tinggal di rumah seorang renda, seorang janda, dan kemudian si janda membuka peluang supaya putri-putri bisa melamar. Kalau dalam tradisi Jawa kan namanya ngunggah-unggahi ya, kalau perempuan melamar laki-laki, kalau laki-laki melamar perempuan ya melamar. Nah itu kan ada lagunya, kalau nggak salah lagunya yang nyanyi siapa ya? Yang nyanyi yang ngarang Titiek Puspa kalau nggak salah. Tapi yang nyanyi itu orang Batak itu siapa namanya? Lupa saya. Ceritanya ini. Anakku si ande lumut tumurun ana putri sing nganggai kan gitu. Saya nggak bagus suaranya jadi jangan panjang-panjang ya. Nah itu jadi dengan musik kemudian dengan lagu diterjemahkan teks itu menjadi sebuah lirik lagu. Lalu dengan tarian, nah kita kenal tarian ada sendera tari, ada apa macam-macam kan, ada apa namanya kalau pakai tarian saja misalkan cerita tentang Asmarandono seperti bukan Asmarandono, Anjasmoro seperti yang main itu dari sendera tari apa sih namanya yang main saya suka nonton itu ya, tapi saya suka lupa nih udah itu actually suka kadang-kadang suka lupa. Itu ada sendera tarinya gitu. Ramayana KKW, Ramayana itu di Prambanan kan dijadikan sendera tari gitu. Itu dari teks dari naskah Ramayana gitu. Nah, itu bentuk-bentuk seperti itu merupakan visual. Dan ketika dijadikan visual dalam bentuk tarian, dalam bentuk musik, oh banyak orang suka, banyak orang nonton, banyak orang lihat. Jadi orang jadi merasa oh ternyata naskah lama itu sesuatu yang luar biasa. Memang luar biasa. Nenek moyang kita itu hebat-hebat. Saya kagum sama mereka dan sangat hormat. Itu karena mereka bukan main pencipta luar biasa. Lalu menguji teksnya dengan berbagai pendekatan ilmu atau pendekatan ilmu lain. Nah ini jadi kita bisa mengkaji teksnya. Kalau tadi secara keseluruhan, sekarang teksnya kita kaji dengan pendekatan-pendekatan lain. Nah, itu nanti berkaitan dengan pendekatan ilmu budaya atau kajian budaya ya. Lihat bersama nanti. Nah, kalau kita belajar filologi tentu harus ada tujuannya. Tujuan umumnya satu, mengungkapkan produk masyarakat masa lampau. Artinya nenek moyang kita ya. Tujuan umum loh ya. Kita mengungkapkan, kita mengangkat dan memberi informasi kepada khalayak yang sekarang. Yang kedua, mengungkapkan fungsi peninggalan tulisan masyarakat masa lampau. Jadi, suatu karya masa lampau itu tidak ditulis sembarangan. Makanya kan kadang-kadang ada satu teks yang bilang, iki kanggo generasi yang berikutnya. Jadi, sudah dituliskan ini untuk generasi berikut. Jadi apa? Itu ada sifatnya ada yang nasihat, ada yang pedoman hidup dan sebagainya. Itu tidak percuma nenek moyang kita menuliskan sesuatu tanpa dia punya tujuan yang jelas. Ada tujuan yang jelas, cuma kitanya kadang-kadang belum paham pada apa yang dimaksudkan oleh si pengarangnya. Dan yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai budaya masyarakat masa lampau. Jadi nilai budaya apa? Kan zaman dulu orang tidak umpamanya dapat pakaian. Pakaian zaman dulu apakah sama seperti sekarang? Tidak. Pakaian yang dikenakan oleh kita sekarang, seperti perempuan pakai celana panjang, laki-laki pakai celana panjang, itu kan pengaruh Cina. Sebelum ada Cina masuk, kita tidak berpakaian seperti itu. Kita yang perempuan pakai kain, yang laki-laki pakai sarung, gitu. Atau pakai kain batik, bukan sarung. Dan dulu pakai kain batik. Ada pakai sorjan atau tidak berpakaian atasnya, begitu. Nah, kalau kita lihat nanti di candi-candi juga ada yang bedanya. Kalau zaman dulu
rupanya tidak menggunakan pakaian, tapi hanya perhiasan yang menempel di tubuhnya. Dan kalau nggak percaya, silahkan lihat candi-candi, silahkan lihat ke museum bagaimana pakaian orang zaman dahulu. Ya, ini kita melihat bagaimana orang masa lalu berbeda dengan kita sekarang. Jadi, tapi bukan berarti kemudian kalau orang pakai bikini kemana-mana gitu, orang zaman dulu juga nggak pakai. Jangan kita balik lagi kepada budaya masa lampau yang kita sekarang sudah tahu mana yang lebih baik, kan begitu. Nah, tujuan khususnya satu, supaya teks yang tertulis di pada naskah itu dapat dibaca oleh masyarakat ini. Dapat dibaca bagaimana? Artinya bukan cuma pemindahan hurufnya, tapi dimaknai atau dimengerti teksnya itu artinya apa. Nah, itu maksudnya yang dibaca. Nah, studi filologi muncul karena adanya variasi teks. Jadi karena ada variasi teks, maka muncullah studi filologi. Nah, variasi teks ini terjadi karena proses transmisinya, pemindahan teksnya atau penyalinannya terjadi perubahan. Nah, perubahan ini baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, bentuk-bentuk kesengajaan yang tidak, bentuk-bentuk kesalahan yang tidak disengaja itu antara lain adalah saut du même au même, ini dari bahasa Prancis, artinya penyalinan maju dari kata ke kata yang sama. Nah, penyalin maju ini maksudnya ketika si penyalin sedang menulis, sedang menyalin, tiba-tiba dia harus pergi dulu ke belakang, dan ketika dia kembali, dia sudah lupa pada kata yang kelanjutan dari teksnya. Itu bisa terlompat satu alinea, bisa satu halaman, bisa dua halaman, tergantung pada kondisi pada waktu si penyalin datang kembali ke tempat salinannya. Ada haplografi, suatu teks itu hilang ya, karena dihap istilahnya. Hilang kata, jadi misalkan pokoknya kata saya mau bilang saya makan, saya hanya tulis makan, katakannya hilang. Itu bisa terjadi. Sebetulnya kalau zaman sekarang pun, kalau saya sih ya, menulis di WA aja suka begitu, suka haplografi, suka ada kata yang hilang. Mau bilang malam ini jadi mam, begitu, la-nya hilang, gitu ya. Atau ditografi, kesalahan ditografi, itu menulis ulang, jadi 2 kali menulis. Jadi misalkan mau kata minum jadi mi minum, umpamanya gitu. Makan jadi mamakan atau makankan, umpamanya. Tertulis 2 kali gitu. Atau kakografi, ini salah salinan, salah menulis gitu ya. Hurufnya salah. Jadi hurufnya huruf po jadi hurufnya huruf spa, jadi harusnya sapa jadi terusnya jadi safa gitu. Atau itu salah ejaan. Sapa jadi misalkan sadal namanya. Namamu siapa? Namamu Sada, namanya. Jadi begitu. Nah, itu kesalahan huruf menulis. Lalu ada metatesis. Metatesis juga salah mengucapkan. Jadi yang seperti kata lontar. Kata lontar itu harusnya rontal. Dalam bahasa Jawa, ron, daun, tal. Itu dari pohon siwala. Nah, ketika orang berusaha menyebut lontar menjadi rontal, menjadi lontar, ya terus ke bawah sampai sekarang. Sehingga akhirnya orang cuma taunya lontar. Padahal harusnya rontal. Itu metatesis. Lalu ada tularan, kata kesalahan tularan, misalkan hari ini misalkan malam ini saya harus pergi. Karena kata malam udah tertulis, dia tulis lagi 2 kali, jadi malam ini harus pergi. Nah, itu tertulis 2 kali, jadi seperti itu. Itu tularan. Kita tertular pada kata yang sebelumnya. Dan lain-lain, banyak sekali bentuk-bentuk kesalahan yang tidak disengaja. Lalu bagaimana kesalahan yang disengaja? Kalau kesalahan yang disengaja, saya punya 2 model yang saya tahu. Yang satu penambahan cerita atau sisipan, cerita atau kali berupa sisipan. Ini dikenal dengan nama interpolasi. Jadi umpamanya cerita Ramayana Jawa, dan serat Ramayana dengan Ramayana Kakawin itu ada bedanya. Dalam Ramayana Jawa itu ada sisipan cerita. Sisipan ceritanya yang mana? Yang ketika dalam perang Ramayana Kakawin itu ketika Rama sudah sampai Alengka dan sudah berhasil membunuh Dasamuka, atau mengalahkan, bukan membunuh ya, karena konon kabarnya Dasamuka tidak mati, nanti matinya waktu kiamat. Nggak tahu saya. Terus Rama Sinta dibawa pulang oleh Rama ke Ayodhya. Nah, ketika di Ayodhya selesai kalau Kakawin Ramayana, karena berarti sudah berhasil, kemenangan sudah berhasil, kebaikan sudah berhasil mengalahkan kejahatan. Tapi dalam cerita Ramayana Jawa kuno atau Ramayana serat Ramayana dari Jawa beda. Ketika Sinta sudah sampai di Ayodhya, ini rakyat Indonesia dari dulu udah kepo, dari dulu udah sok tahu, netizennya dari dulu udah banyak. Cuma dulu kan belum dikenal netizennya, belum dikenal kata kepo, baru sekarang. Jadi pada waktu itu rakyat
Ayoda itu ngomong gitu. Ceritanya para netizen. Rama katanya istrinya di rumah di tempat apa namanya di Alengka setahun loh Sinta di sana. Dan Dasamuka itu kan tidak jelek. Dia kan ganteng juga, mana kaya lagi. Gimana dia bisa tahu dia ganteng? Sementara dalam figur-figur wayang kita kan selalu berwarna merah dengan siung ya apa namanya itu taring ya. Itu kan bagaimana bisa dibilang bahwa dia cakep gitu. Tentu karena Dasamuka pada dasarnya anak bidadari. Jadi dia pastilah ganteng. Dia kaya lagi. Jadi mana mungkin katanya Sinta yang di tempat di Alengka selama setahun itu tidak dicolek-colek. Jadi bagaimana? Harus dibuktikan dulu kesuciannya. Makanya dilakukanlah satu upacara di dalam serat Ramayana itu ada adegan yang namanya Sinta Obong. Nah itulah sisipan dalam cerita Ramayana. Sinta Obong itu untuk membuktikan bagaimana Sinta itu masih bersih. Maka dilakukan satu upacara di mana Sinta dimasukkan dalam api, tetapi dia keluar dengan tambah ceria, tambah cerah wajahnya, tambah bersih, menunjukkan bahwa dia masih suci. Dan bagian ini menjadi bagian yang sangat menarik dalam cerita dalam Sendratari Ramayana di Prambanan. Udah pernah pada nonton belum ke sana? Di mana adegan Sinta dibakar dan kemudian dikeluarkan dari api itu. Itu bagian dari sisipan Ramayana Jawa. Ya. Lalu pengurangan cerita atau kalimat yang kita sebut dengan lakuna. Lakuna itu sebenarnya kesalahan juga ya. Pengurangan cerita. Nah ini kalau yang tadi Ramayana itu interpolasi adalah sisipan, tambahan cerita, maka ini kekurangan. Kekurangannya bagaimana? Umpamanya seorang penulis cerita menganggap bahwa ini nggak bagus. Umpamanya cerita Sangkuriang. Sangkuriang itu kan diceritakan bahwa dia adalah anak dari Dewi sebenarnya seorang putri raja yang menikah dengan seekor anjing gitu. Dan namanya Tumang gitu. Jadi ketika si penyalin itu melihat nggak mau ini masa seorang putri menikahnya dengan anjing, nggak sopan, nggak mungkin manusia kawin dengan anjing, maka bagian itu dihilangkan. Bagian ada adegan tentang Tumang itu yang menikah dengan anjing dengan Dewi itu dihilangkan. Nah ini disebut lakuna. Jadi ketika disalin bagian itu dihilangkan. Ini bukan cuma untuk cerita Sangkuriang, tapi juga banyak cerita lain yang sifatnya misalnya sejarah atau apa saja yang sifatnya ketika penyalin menyalinnya dan merasa hal ini tidak baik untuk diwariskan kepada generasi berikutnya, maka bagian itu dihilangkan. Dan ini jelas merupakan satu kesalahan dalam teks. Itu disebut lakuna. Lalu bagaimana dengan keadaan transmisi teks yang seperti itu? Para filolog bagaimana, para pakar bagaimana? Ada yang bersikap negatif dan ada yang bersikap positif. Ada yang bersikap negatif menganggap bahwa salinan yang ada sisipan dan ada lakuna tadi adalah naskah yang jelek, naskah yang salah, jadi tidak boleh digunakan. Sebaiknya langsung disingkirkan, masuk peti es, jangan dibongkar-bongkar lagi. Tapi kalau sikap positif seperti Pak Teo umpamanya ya, itu tidak. Dia mengatakan ini adalah kreativitas dari penyalin. Jadi dia harus dihargai. Jadi suatu karya yang ada sisipan seperti itu atau ada kekurangan, itu bukan harus dipetik esa, justru malah harus di-cover, harus diangkat supaya menunjukkan ini loh, inovasi. Inilah suatu kreativitas dari penyalin yang berikut. Dia tidak hanya menyalin begitu saja, tetapi dia menyalin dengan menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya untuk menambah bisa mutunya. Tentu saja pada waktu itu si pengarang akan mengatakan itu mutuku, atau penyalin mengatakan itu mutunya, untuk membuat suatu karya yang berbeda dari karya yang disalin sebelumnya. Nah itu adalah pandangan sikap positif maupun negatif dari penyalin. Kemudian ini kita kembali ke filologi. Sasaran atau target kerja studi filologi adalah teks dalam naskah. Pekerjaan utamanya mendapatkan kembali naskah yang bersih dari kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai naskah yang paling dekat dengan aslinya. Nah, artinya naskah yang konstitusional tekstus ya, yang paling dekat dengan aslinya, yang dekat dengan aslinya apa? Yang ditulis oleh pengarang pertama atau autografnya. Belajar filologi sebaiknya dijalankan dengan melakukan perbandingan teks dari sejumlah versi. Jadi kalau kita melakukan misalnya
Ibu Eti, almarhum Ibu Eti meneliti naskah apa namanya Hikayat Indra Putra, jumlahnya 32. Ibu Hadiati Ikram Hikayat Sri Rama lebih dari 10. Nah, semua dibaca, semua dibandingkan satu dengan yang lain. Jadi itulah hakikatnya filologi adalah melakukan perbandingan. Perbandingan apa? Di sini bisa versi. Kenapa versi? Karena ada sejumlah versi dan ada sejumlah teks ya. Teks yang satu dengan teks yang lain. Di sini nanti kita lihat adanya pekerjaan yang mengeliminasi naskah dan mengeliminasi teksnya itu sendiri. Jadi kita lakukan perbandingan versi untuk bisa melihat versi teks, bisa mengelompokkan sejumlah versi, tapi nanti juga ada langkah yang lain, ada seleksi perbandingan teks. Begitu. Nah, ini untuk menghasilkan suatu ketentuan yang sah. Nah, menurut Haryati Subadjo, seorang filolog kuno juga, dia sudah meninggal sekarang, bekas Menteri Sosial Indonesia zaman Pak Harto dulu. Menurut beliau, penelitian filologi yang menggunakan satu naskah, artinya hanya satu naskah saksi atau satu naskah dalam satu penelitian, itu dianggap kurang. Menurut beliau, tetapi tentu saja nanti dalam kenyataannya banyak sekali para peneliti kita yang hanya menggunakan satu naskah karena alasan-alasan tertentu. Tentu saja bisa dipahami. Untunglah Bu Wadi udah nggak ada, jadi nggak diomelin kalau pakai satu naskah. Untuk mendapatkan teks naskah yang sesuai dengan naskah target penelitian, ada beberapa metode dalam penelitian filologi. Ini saya beberapa saja ya. Yang pertama ada landasan. Kalau landasan berarti kita memilih satu naskah dari sejumlah naskah yang ada. Kalau gabungan dari sejumlah naskah gabungan, dari sejumlah naskah yang ada, kita menggabungkan, bukan digabung jadi satu, tetapi artinya kita menyeleksinya, bukan menyeleksi, kita memilih mana kata terbanyak yang dipakai, maka itulah yang kita buat sebagai teks baru kita. Lalu ada stema, kita mencari nenek moyang naskahnya untuk bisa diketahui mana teks yang paling tua atau yang paling dekat dengan aslinya atau yang paling dekat yang ditulis oleh pengarang pertamanya. Lalu ada nanti diplomatik, yaitu metode bagaimana membuat suntingan teks semurni-murninya apa adanya, dengan prinsip memindahkan bunyi ya, bukan memindahkan tulisannya ya. Dan ada juga metode kritik, yaitu melakukan alih aksara dengan cara melakukan perbaikan bacaannya. Nah, di dalam filologi kita kenal beberapa istilah. Nah, ini hanya saya sampaikan beberapa saja yang cukup bisa ditemukan dalam penelitian naskah, seperti apokrif. Ini ada naskah palsu, jadi artinya dalam penyalinan dia banyak kesalahan, maka disebut juga naskah palsu. Jadi kalau kita ketemu naskah yang banyak sekali salahnya, kita langsung bisa katakan ini naskah apokrif, naskah yang palsu. Ada tradisi penyalinan, penyalinan terbuka dan tertutup. Nah, ini berhubungan dengan stema. Jadi kalau suatu stema, kita katakan tradisi tertutup, kalau penyalinannya dari atas ke bawah, runtut. Ya, dari A turun ke B, B ke C, B ke D. Nah, tapi kalau terbuka, itu adalah penyalinan yang dari A ke B, B kemudian pindah ke X, jadi penyalinannya ke arah samping begitu. Nah, dari samping ini ke bawah menyatu, nah itu disebut terbuka karena dia sudah mengambil sumber dari teks-teks lain yang tidak, yang versinya berbeda. Kalau tertutup harus dari satu versi, kalau terbuka dari beberapa versi. Lalu ada versi dan varian. Kalau versi adalah satu teks itu berbeda esensinya, jalanan ceritanya agak berbeda. Tapi kalau varian yang perbedaan hanya pada misalkan huruf, pada nama, gitu. Tapi isi ceritanya sama. Ada aparatus kritikus atau aparat kritik. Nah, ini seringkali disalahkan oleh banyak orang salah. Aparat kritik karena letaknya di kaki halaman jadi dianggap sebagai catatan kaki. Bukan. Aparat kritik hanya diterapkan apabila dalam suatu penelitian naskah ada lebih dari satu naskah yang dipakai. Jadi naskah yang dipakai yang di atas yang kita sunting, lalu di bawah adalah informasi mengenai naskah-naskah lain. Jadi aparat kritik adalah alat kritik untuk menunjukkan bahwa teks-teks ini berbeda dengan bunyi teks yang kita sunting. Jadi bukan kesalahan dari teks itu yang kita sampaikan di bawah, itu namanya aparat kritik, salah besar. Aparat kritik adalah teks pendukung yang menginformasikan bunyi teks yang berbeda dari teks yang kita sunting. Begitu. Lalu ada transliterasi dan transkripsi. Transliterasi berarti alih aksara, kalau transkripsi berarti alih media. Nah, transkripsi biasanya dipakai oleh arkeolog, kalau transliterasi dipakai oleh filolog.
Filolog membedakan dari naskah kuno, tulisan kuno, huruf kuno ke huruf sekarang. Kalau transkripsi dari prasasti kita pakai kertas, kita pindahkan ke media yang lain, tetapi hurufnya sama. Ya. Skolia ini adalah catatan pinggir. Tadi mana ya bawahnya saya tadi lihat. Nah ini di pinggir-pinggirnya ini disebut skolia nih istilahnya. Nah, kalau dalam sastra pesantren juga ada misalkan disebut teks jenggotan, artinya teks yang di bawah dari teksnya ini disebut jenggot. Nah, kalau ini sih bukan jenggot lagi, udah berewok ya, udah kiri kanan semua, ya, udah berewok gitu. Tapi istilah umumnya disebut skolia, catatan pinggir. Lalu ada hapas. Hapas ini merupakan satu-satunya kata yang salah pada naskah saksi. Jadi kita misalkan ketemu dalam sejumlah naskah, ada satu kata yang salah pada salah satu teks. Itu kita sebut hapas, istilahnya. Lalu ada iluminasi dan ilustrasi. Iluminasi adalah hiasan, biasanya pada halaman depan, halaman 1-2, seperti kalau kita lihat Quran ya, ada hiasan di pinggirnya, seperti ini ya. Nah, ini iluminasi. Ini sering hanya hiasan, bukan punya arti. Tapi kalau ilustrasi, hiasan itu punya arti. Jadi umpamanya ini. Nah, ini adalah ilustrasi. Kenapa? Karena ini diceritakan, ini bentuk visual dari apa teksnya di sini. Dia menceritakan. Ini tidak iluminasi. Kalau ini iluminasi bisa seperti ini, hanya hiasan sedikit saja, gitu ya, tidak bermakna. Kalau ilustrasi harus bermakna. Maknanya apa? Relevan dengan isi teksnya. Gitu. Kemudian ada aparatus skripsi. Oh tadi sudah, hanya maaf ini bilang saja. Nah, ini ada catchword atau kata alihan. Nah, di sini ada tadi contoh kata alihan. Nah, ini adalah kata alihan atau catchword. Ini sebenarnya tradisi Arab. Kalau kita lihat Quran, banyak yang pakai seperti begini. Ini memang tradisi Arab. Nah, teman dipakai kemudian karena filologi setelah Islam masuk mungkin ini dipakai begitu. Kata ini adalah kata awal dari bagian ini. Nah, ini selain catchword ini selain merupakan petunjuk dari suatu kuras, jadi kuras itu kuras keberapa, jadi ada catchwordnya, dia juga merupakan penunjuk dari kata sambungan, jadi kata alihan ya, bahasa Indonesia kata alihan, itu menunjukkan ada kesinambungan teks antara teks ini dengan teks ini. Kalau ini tidak sama dengan ini, berarti teksnya ini bagian ini bukan sambungan dari ini. Itu petunjuk, sangat penting. Jadi terutama kalau kita membaca naskah ya, kita lihat catchwordnya sangat penting, membantu kita untuk mengetahui apakah itu sambungannya atau bukan. Lalu ada exegesis, yaitu penjelasan atau penafsiran teks. Jadi ini suatu teks kita bikin penafsirannya, dia berarti apa? Itu namanya exegesis. Ada exordium, yaitu awal teks berisi puji-pujian. Dan umpamanya di sini apa namanya? Kita temukan suatu teks yang isinya pertama kepada Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya sebelum memulai teks, itu exordium kita sebut. Lalu ada epistolografis, itu seni menulis surat. Ini ada satu disertasi dan juga dari Ibu Mujizah yang bicara tentang surat raja-raja Melayu ya. Di situ iluminasi dari surat Raja-Raja Melayu. Raja bicara tentang 50 surat Raja-Raja Melayu. Juga ada dari Ibu Annabel Gallup bicara tentang surat-surat juga ya. Itu kita bisa kaji sendiri. Lalu ada hiatus, yaitu ruang kosong dalam teks, menyebabkan teks tak bersambung. Jadi kalau kita menemukan satu teks, tiba-tiba ini kok potong ya, terus ada kosong. Terus ke belakangnya bukan sambungannya. Berarti halaman kosong adalah merupakan hiatus daripada teks itu sendiri, daripada naskah itu. Merupakan teksnya tidak bersambung. Yang lain adalah insipid atau garis pembuka atau suatu naskah. Biasanya
misalkan tertulis kata Bismillah gitu, Bismillahirrahmanirrahim gitu, atau Qaulu al-Haq gitu, kita sebut insipid. Nah, dalam suatu penelitian filologi tentu ada langkah kerja yang harus dilakukan. Ini semua orang juga mungkin sudah tahu, tapi saya juga hanya mengingat saja bahwa ada inventarisasi naskah. Kita harus melakukan inventarisasi bisa melalui filologi, bisa melalui kodik katalog, bisa juga ke penelitian lapangan. Ya. Ada deskripsi naskah yang bisa kita lakukan. Deskripsi berarti memberi penjelasan atau memberi keterangan sejelas-jelasnya tentang naskah yang kita baca. Lalu melakukan perbandingan teks, tadi jangan lupa bahwa perbandingan teks merupakan satu pekerjaan filologi yang penting. Ya. Lalu ada penentuan teks suntingan. Ini kalau naskah yang kita baca lebih dari satu. Kalau teksnya cuma satu atau tunggal, ya kita nggak usah menentukan, udah otomatis naskah yang kita baca dengan teks suntingan kita. Lalu suntingan teksnya, terjemahan teks, dan analisis. Penentuan teks suntingan ini ada penerapan metodenya di sini ya. Sebetulnya metode penerapan metode. Lalu suntingan teks kita tentukan pakai diplomatik atau kritik. Lalu terjemahan teks. Nah, terjemahan teks sebetulnya bukan bagian dari kerja filologi. Sebetulnya filologi cuma sampai di sini. Tapi kan kalau kita cuma sampai di sini percuma, orang nggak bisa mengerti. Jadi maka dibutuhkanlah terjemahan teks. Nah, setelah diterjemahkan, baru kita masuk ke analisis. Analisisnya ini yang bisa kita masukkan dalam kajian budaya. Sekarang sampai kita pada masalah kajian budaya. Budaya sendiri, apa? Kita tahu bahwa budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, atau budi itu budi dan akal, atau akal. Diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin cultura. Budaya sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Ya. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Selain budaya juga dikenal istilah kebudayaan, dan kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia hingga dalam kehidupan sehari-harinya. Kebudayaan bersifat abstrak, dan perwujud kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat hubungan filologi dan budaya? Berbagai kajian budaya yang berkaitan dengan studi filologi, yang pertama sekali adalah sastra. Nah, sastra ini adalah kalau teks sudah disunting dan diterjemahkan, kita bisa melihat ada unsur apa yang mau kita bicarakan. Sastranya, sastra dari segi apanya, kita mau melihat, kalau yang sederhana bukan sederhana, kalau yang kuno ya, kita melihat strukturnya. Atau kita mau melihat bagaimana pemahaman teksnya itu sendiri, kita bicara dari linguistiknya, kita masalah bahasanya, bagaimana metafor yang dipakai dalam naskah itu. Atau kita melihat folklornya, di dalam satu naskah itu ada unsur-unsur apa yang bisa kita kaji di situ. Unsur folklor apa? Apakah ada masalah kuliner, atau masalah busana, umpamanya. Tergantung. Arkeologi, kita bisa melihat bagaimana suatu teks itu ada hubungannya dengan situs, dengan relief begitu. Apakah ada? Nah, itu merupakan gaji. Kan arkeologi juga bentuk dari satu budaya. Jadi kalau kita mengkajinya itu, kita bisa melihat hubungan arkeologi dengan budaya ya. Lalu segi sejarah, tadi saya sudah singgung bahwa sejarah juga merupakan suatu hal yang terjadi karena dituliskan dalam bentuk peristiwa, maka sudah menjadi satu kajian budaya. Ada masalah hukum dalam satu naskah hukum Jawa, itu bicara tentang hukum PP berjemur yang dilakukan oleh Sultan Agung Nyokrokusumo. Jadi pada masa itu di abad 17, Sultan Agung kalau menghukum rakyatnya, tidak semuanya harus masuk penjara.
Tapi ada yang hukum dengan cara hukum PP, yaitu apa? Berjemur di alun-alun, di bawah matahari. Nah, itu merupakan salah satu bentuk hukum yang diberlakukan pada masa itu. Nah, itu kan merupakan satu kajian yang bisa kita bahas untuk satu yang juga sifatnya budaya sifatnya. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana arkeologi tentang kuliner ya. Ini ceritanya di Candi Panarawan tentang cerita Panji. Bagaimana Panji membawa tumpeng, ini tumpeng dibawa oleh Panji. Nah, ini pakaiannya pakai sarung toh, pakai topi. Nah, ini rakyatnya di sini. Jadi tumpeng ini sudah simbol Mahameru katanya, menurut arkeologi. Ini adalah tumpeng yang dibawa Panji untuk satu upacara. Itu cerita Panji. Dan ini adalah cerita di Candi Suko. Candi Suko ini ada cerita tentang ruatan. Ruatan ini tentang filosofi ya. Di cerita teks naskahnya sudah malah. Ini cerita di sini ada satu cerita di mana Nakula Sadewa, salah satu dari Pandawa 5 yang kembar itu harus meruat Dewi Durga. Dewi Durga itu sebenarnya Dewi Uma, istrinya Dewa Siwa. Tapi karena melakukan satu kesalahan, dia dikutuk menjadi Durga, raksasa, seorang raksasa. Dan dia baru bisa menjadi Dewi Uma lagi kalau sudah diruat. Diruat itu artinya disucikan, dibersihkan dosanya. Dan siapa yang bertugas? Hanya si Nakula Sadewa begitu dari salah satu Pandawa 5. Maka dilakukan satu upacara nanti si Durga bisa kembali menjadi Dewi Uma. Nah, ini diabadikan dari candi ini, Candi Suko. Bagaimana orang arkeolog ini bisa memahaminya ketika berhubungan dengan naskah yang namanya sudah malam. Baru orang bisa paham, oh maksud dari relief itu begitu. Dan masih ada lagi dengan segi politik. Oh, ini juga kita belajar tentang kita mengkaji politik suatu negara atau suatu kerajaan melalui naskah. Kita bisa mengkajinya dan mengkapernya ke sekarang. Bagaimana politik zaman sekarang? Ini cerita-cerita yang sifatnya sejarah biasanya ada unsur politik. Nah, arsitektur tadi ya, namanya ini kita bisa melihat di dalam naskah-naskah kita kuno itu kan ada misalkan kalau yang di Makassar bagaimana teknik membuat perahu apa itu yang pakai sistem knockdown pinisi. Nah, itu dari mana sumbernya? Dari naskah gitu. Begitu bagaimana tahu. Kemudian untuk arsitektur bangunan joglo umpamanya. Bagaimana untuk membangun ini, kekuatannya bagaimana, itu ada semua di dalam naskah ya. Yang sifatnya tentu saja kalau kita bisa memperhatikan dengan benar. Kemudian ada seni banyak ya, macam-macam. Ada seni pertunjukan. Ya Allah. Sudah Maksudnya seni pertunjukan itu bisa tarian, bentuk tarian dan sebagainya. Ada filsafat, ada agama, ada antropologi dan lain-lain. Nah, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya menunggu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya sampaikan. Iya, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya. Maaf, ya belum. Terima kasih Bu Dini telah menjelaskan begitu panjang lebar mengenai filologi. Mudah-mudahan mahasiswa bisa paham dan banyak yang tertarik untuk mengambil filologi. Sama di UNER juga yang ngambil filologi sedikit, tapi sebagian dari mereka kalau nggak salah ya, itu mereka punya naskah pribadi gitu loh. Kadang-kadang mereka bawa naskah sendiri, jadi tidak mengambil di museum atau di mana, tapi dia punya naskah sendiri. Hal ini yang saya kira juga bibit-bibit untuk tertarik pada filologi. Mungkin ada mahasiswa, terutama saya ajukan untuk saya berikan waktu untuk mahasiswa ya untuk bertanya. Silakan, boleh pakai chat, boleh langsung. Silakan. Ya sambil ya dari Pak Tubi. Ya mungkin ada yang lain yang bertanya.
Sambil menunggu pertanyaan ya Mbak Titi. Tadi ada solusi ya, solusi yang diberikan filologi. Oh, ada yang bertanya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, apakah ada syarat tertentu? Apakah selamat pagi, kenal saya Iwan Setiawan. Saya mau bertanya, apakah ada syarat tertentu bagi seorang filolog agar bisa melakukan penambahan atau pengurangan cerita? Lalu, apakah proses penyebar luasan cerita naskah yang telah dimotif itu lama atau cepat? Monggo, Bu Titi, dipersilakan untuk menjawab. Ya, jadi suatu naskah tentu saja suatu kesalahan kalau kita memotong cerita atau melakukan penambahan cerita dari segi tertentu ya. Jadi seperti kalau Pak Teo bilang itu kreativitas, jadi boleh aja. Tapi kalau di lain filolog lain nggak mau, peneliti lain nggak mau, itu suatu kesalahan besar melakukan pemotongan cerita atau penambahan cerita begitu. Nah, apakah ada caranya? Tentu saja nggak ada caranya, kan itu kan tergantung si penyalin ya, kreativitas penyalinnya sendiri gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada misalkan oh untuk motongnya bagian ini, nggak ada. Itu betul-betul si penyalin melakukannya berdasarkan idenya sendiri. Jadi bagaimana naskah salin itu kemudian menyebar, ya tentu saja penyebaran itu kan bisa terjadi karena peminjaman. Jadi naskah yang sudah disalin oleh kita dipinjam orang, kemudian pinjam lagi, disalin lagi, dan sebagainya. Bisa juga karena perjualbelian atau dijual, ya, begitu. Tergantung sih penyebarannya pada keadaan. Saya kira seperti itu. Apakah maksudnya begitu? Mas Iwan, silakan. Bu, matur nuwun atas jawabannya. Mas Iwan tertarik dengan filologi? Ini Madura banyak loh naskah-naskah yang masih tercecer di masyarakat. Malah di karung ya, di karung terus di hubungan Bu Titi. Kalau Madura itu tadi situ. Lumayan tertarik, Bu. Ya, alhamdulillah. Mungkin yang lain, ada lagi yang lain? Ya, bentar lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Muhammad Badrul. Karena di rumah, ya sedang ramai. Saya ingin bertanya, apakah saat kita memilih minat ilmu filologi, kita diharuskan untuk menguasai beberapa bahasa dan tulisan bahasa yang sering ada pada naskah, misalnya bahasa Jawa kuno, Jawi, atau Melayu lama, atau apakah boleh hanya fokus pada salah satu bahasa, misalnya jika mahasiswa yang berasal dari Ponpes sehingga bisa menggunakan pegon, apakah boleh hanya fokus di situ saja? Ya, monggo Bu Titi. Ya, tentu saja kita harus memilih. Kalau kita mau semuanya ya repot, nggak sanggup juga kan. Lagi pula suatu naskah jarang yang cuma tipis-tipis. Naskah kan kebanyakan tebel-tebel. Kalau kita, misalnya kita tentu saja, tapi terserah pada kita sih, kita mau fokus kemana, yang Jawa kuno atau yang Jawa baru atau yang pertengahan, tergantung minat kita sendiri. Jadi ya memang nggak ada ininya, nggak ada ketentuannya kita harus pilih yang mana, begitu, nggak masalah sebetulnya. Jadi memang harus kita yang menentukan, kita mau naskah yang kita mau kaji itu dan naskah dari bahasa tertentu, bahasa kuno kah atau baru kah atau mana gitu, tidak masalah, tergantung kita sendiri aja. Karena kan kalau minat kita bisa juga misalkan seperti saya umpamanya, saya meneliti naskah, basic saya kan Jawa, tapi sekarang saya banyak ke Melayu, banyak yang ke daerah lain, ke Lampung, kemana ya, tergantung kondisinya. Ketika kita berhadapan pada suatu naskah atau suatu dunia tertentu, sepanjang itu masih naskah kuno, maksud saya naskah lama begitu atau kuno boleh dibilang, ya saya nggak masalah. Tinggal tergantung pada kemampuan kita. Kalau kita tadinya bisa bahasa Jawa, terus kita mau belajar bahasa yang lain, kalau kita minat kepada bahasa yang lain, ya nggak apa-apa, kita belajar bahasanya dulu. Gitu. Orang-orang asing, orang-orang Belanda itu, atau orang Jepang, orang Prancis kan juga nggak bisa bahasa Jawa tadinya. Nggak bisa bahasa Melayu, nggak bisa. Tapi karena mereka berminat, mereka pelajari itu. Yang bahasa kayak
William van der Molen dia nggak tahu bahasa Jawa kuno. Tapi karena disertasi Jawa kuno, mau nggak mau dia belajar bahasa Jawa kuno. Kan ada buku-buku pedomannya, buku tata bahasa yang sebagainya, dia tinggal belajar aja. Bahwasanya kadang-kadang salah menerjemahkan, ya nggak masalah. Mau namanya penelitian kan bisa salah, bisa enggak. Tapi tentu yang penting bahwa kita berusaha untuk bisa lebih baik. Gitu. Jadi nggak ada masalah, silakan aja. Kurang lebih. Berarti harus menguasai bahasanya ya Bu Titi? Pasti. Harus ya. Filologi sering mengatakan pada awalnya dulu dan sebenarnya sampai sekarang masih banyak yang mengatakan bahwa filologi adalah ilmu bahasa. Padahal ilmu bahasa sebagai ilmu linguistik itu kan baru ada abad 19 gitu. Eksis sebagai ilmu bahasa, sebagai linguistik. Tapi orang dari zaman dulu mengatakan filologi itu adalah ilmu bahasa. Kenapa titik poinnya di bahasa? Dia bisa alih aksarakan huruf, tapi kalau bahasanya nggak ngerti apa itu apa? Nggak bisa kita mengambil hakikat dari teks itu apa, menulis naskah itu bicara apa, kita nggak bisa kalau kita tidak tahu bahasanya. Kita mengerti arti kata aku mangan sego goreng kan kita mengerti arti kata aku mangan sego goreng kita tahu. Tapi kalau aku mangan wayang-wayangan, ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Ngerti. Nggak ngerti karena kalimat belakangnya tidak kita mengerti. Gitu. Makanya bahasa itu penting. Itu faktor utamanya juga. Makanya filologi sering disebut ilmu bahasa. Tapi juga disebut ilmu sastra. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan sastra kan filologi itu teks sangat tertulis. Kalau tidak tertulis ya tidak sastra. Nah, kalau disebut susastra karena kata tulisannya indah. Karena su dalam bahasa Jawa kan artinya indah atau bagus. Subagyo kan susastra. Nah, jadi susastra berarti itu sastra yang bagus. Gitu. Jadi di sini kita bahasa. Nah, dia cuma bisa mengalir kita lihat naskah-naskah. Sudah. Mbak Nunuk pulang duluan juga. Pulang duluan atau anak? Bareng sama Mas dulu. Suara sama aku toh. Oh, di mute dulu. Tolong ya, tolong yang ini supaya ya mengganggu sekali. Monggo Mbak Titi lanjutkan, mohon maaf. Ya maksud saya jadi kalau kita huruf naskah lama itu kan hurufnya nyambung terus, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada toh? Iya benar. Nah itu kalau kita alih aksara kan kita ngikutin hurufnya terus kan ya nyambung juga. Kita baru bisa memenggal karena kita tahu tata bahasanya. Kalau kita nggak tahu tata bahasanya, kan itu juga ikutin nyambung terus toh. Nggak ada potongan, kita nggak bisa membedakan kata saya makan nasi goreng, nggak ada. Karena tertulis saya makan nasi goreng nyambung terus. Nah, kita baru bisa mengerti arti kata saya makan nasi goreng karena kita memotongnya menjadi saya makan nasi goreng, ya kan? Kalau enggak, kita nggak tahu. Karena aksara huruf itu kan nyambung kalau ngikutin teksnya. Kalau kita nggak ngerti bahasanya, kita nyambung juga. Nah, ini yang terjadi banyak teks sastra yang ditulis oleh mahasiswa atau teman-teman peneliti yang kurang paham pada masalah ini, salah membuat alih aksara sehingga salah membuat terjemahan. Fatal ya jadinya Bu Titi. Fatal, hakikat teks itu sendiri nggak tercapai. Jadi si pengarang tulis apa kita nggak ngerti, orang salah mutusnya. Saya makan nasi goreng, saya terus apa ya? Karena nggak ngerti toh. Ya kan? Saya makan nasi goreng. Kalau saya mutusnya salah, saya nakasi, orang ngerti toh. Ya kan? Yeah. Nah, kita salah memenggal. Jadi pemenggalan kata sangat penting, tata bahasa di dalam terjemahan, di dalam filologi juga sangat penting. Ilmu bahasa di situ bermain. Nggak bisa enggak. Betul, kalau filologi dia sebut ilmu bahasa tuh masuk ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ricky Vivaldi. Ya. Sebentar, yang atas, yang ini aja dulu langsung ya. Nanti saya aja di atas. Apa tentang?
Filologi dengan sejarah, apakah ada metode tertentu untuk filologi? Metode sejarah enggak? Oh iya. Iya. Ya, filologi yang mana, yang ini kah? Atau yang Ya mana? boleh. Yang film dulu karena itu yang lebih awal. Aktualisasi. Yang atas. Ya, yang atasnya. Saya Visualisasi. pernah satu naskah harus dilakukan dengan relevan dengan apa yang kebetulan naskah. Tapi yang film yang mana? Ya udah Bu Titik, yang ini aja dulu. Dari Riki, maaf ya, yang atasnya nanti saya bacakan lagi. Kaitannya filologi dengan sejarah. Apakah ada metode tertentu? Untuk filologi, iya. Ya. Tentu saja, kata filologi dan sejarah, dua bidang ilmu yang berbeda. Tetapi bisa berkaitan. Seperti tadi arkeologi juga. Nah, kalau filologi sejarah dan filologi sejarah kan biasanya untuk naskah-naskah yang sifatnya sejarah. Yang kesananya sejarah, seperti misalkan Babad Giyanti, terus cerita apa namanya yang dari seperti namanya ceritakan Dedes, bukan Dedes, apa jenenge siapa sih namanya itu yang terkenal Romeo Julietnya Jawa Timur itu apa namanya? Tali aku. Nah, itu kan nggak bisa. Kalau kita teks sejarah sastra kan kita cuma faktor kita yang kita kerjakan adalah membuat suntingan teks dengan arti dengan tata bahasa yang benar sehingga dapat arti yang betul kan. Tapi kalau kita mau pakai unsur sejarahnya, kita harus pakai alat dari arsip sejarah. Pendekatan kita menggunakan pendekatan sejarah. Jadi kita pakai dua bidang ilmu di sini untuk mengkaji teks itu. Yang satu filologi untuk membuat teks itu bisa diterjemahkan dan bisa dibaca dan diterjemahkan, dan kemudian kita mengkaji isi teksnya dengan pendekatan ilmu sejarah. Cara kerjanya sejarah bagaimana? Gitu. Jadi itu kaitannya. Jadi bagaimana kita pakai tahapan-tahapan ilmu sejarah, mengumpulkan data, mencocokkan dengan arsip, peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam teks sastra itu apa, lalu dilihat peristiwanya tahunnya berapa sehingga kita bisa mengetahui kurang lebihnya dia validitasnya di mana, cukup valid atau tidak unsur sejarah dalam teks ini dengan alat bukti berupa arsip, berupa teks-teks lain yang sejaman dengan itu yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk verifikasi begitu. Jadi bisa dengan cara itu. Dua bidang ilmu yang berbeda tentu saja dengan pendekatan ilmu yang berbeda. Saya kira kalau sudah bicara tentang analisis dalam filologi kita memakai bidang ilmu lain, berarti pendekatan ilmu lain yang kita pakai. Kita akan pakai dua bidang ilmu dan paling tidak dengan beberapa bidang ilmu lain. Tergantung kita mau kajinya di segi apa. Jadi bisa sendiri-sendiri. Nanti kita yang penting ketika filologi jadi dulu teksnya, diterjemahkan dulu, baru kita bisa mengkaji unsur lainnya. Begitu cara kerjanya. Ya, ada pertanyaan lagi dari Sang Ajib. Visualisasi teks dari hasil penelitian filologi bila tidak sama dengan teks atau mengubah makna, bagaimana? Teksnya mengubah makna. Ya, mungkin dia dari teks kemudian divisualisasikan menjadi sebuah komik, tapi dia tidak sama dengan teks aslinya gitu loh. Mungkin ada improvisasi mungkin. Ya, itu disebut dengan positif, dengan inovasi, dengan perubahan-perubahan itu. Dan itu harus dikatakan bahwa sumbernya adalah ini, tetapi cerita ini berbeda dengan yang itu. Sebetulnya karya-karya yang di film-film itu kan juga banyak yang dimodif. Tapi sebetulnya ide pengarangnya atau ide sutradara, si penulis cerita atau itu kan hanya untuk menyampaikan ini loh dalam karya sastra lama kita ada yang seperti ini. Tetapi bahwasanya umpamanya kalau dalam naskah itu kan nggak ada orang terbang umpamanya gitu ya. Nah di sini kan dibuat ada orang terbang gitu. Itu kan nggak ada dalam naskah. Gitu. Tapi dalam film ini ada orang terbangnya gitu. Nah ini kan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena orang sekarang kan suka sebetulnya kan kalau orang sekarang tuh ingin kalau dia nonton sesuatu hatinya ikut nonton lah. Hatinya ikut mencolok gitu kalau misalnya ada suatu peristiwa yang menegangkan bagaimana kan. Nah kalau dia bisa terbang digambarkan itu oleh sang sutradara, maka itu menyenangkan hati yang menonton. Nah, itu bisa nggak apa-apa, boleh, tapi dengan syarat dia harus menyatakan sumbernya adalah naskah ini, dari cerita ini, tetapi ini adalah bentuk modifikasi. Kan begitu.
Harus disebutkan ya Bu Titi ya. Terus karena itu ilmiahnya di situ, pertanggungjawabannya di situ. Tapi apakah itu juga disebut filologi juga akhirnya? Kerja filologi juga? Modifikasi ya. Modifikasi. Karena udah alih media. Ini kan salah satu cara untuk memodifkan, untuk mengaktualkan karya sastra lama. Gitu. Ya. Karya sastra lama yang kuno-kuno itu, kalau kita cuma tulis alih aksaranya, kemudian terjemahannya, siapa yang mau baca? Sampai sekarang yang baca yang tua-tua juga. Itu pun sedikit. Tapi kalau kita ubah sesuaikan, kita modif dengan bentuk misalkan komik 3 dimensi atau tadi film atau animasi, yang nonton kan anak kecil yang nonton tuh. Cerita Dende Lumut, cerita Keong Emas, itu kan cuma ada cerita dari babat tanah Jawi aja. Tapi kan dipetik sedikit karena nggak mungkin babat tanah Jawi kan begitu panjang. Tentu ini 12 jilid, siapa saya mau bikin film segitu banyaknya, nggak entek-entek setahun nonton nggak bisa habis. Kan gitu. Tapi dipotong sedikit, dimunculkan, dipotong sedikit, dikembangkan, kayak begitu. Itu pun tidak masalah, seperti bilang. Bisa. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk bagaimana filologi itu dikenal oleh banyak orang sekarang dengan model dan gaya yang berbeda. Ya, seperti Avatar itu ya, Avatar. Itu kan juga dari cerita kuno aja, Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bu Titi. Saya potong, maaf. Banyak ini Bu yang tertarik. Ketika naskah yang akan diteliti rusak, kemudian pertanyaan bagaimana, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, sekarang hampir semua tulisan dalam bentuk digital sudah bukan lagi tulisan tangan. Apakah kondisi ini berlangsung secara terus-menerus? Karena 50 tahun ke depan objek kajian filologi yang berupa naskah sudah langka. Gitu. Apa yang akan diteliti oleh seorang filolog? Ya. Ya, kalau untuk naskah yang sudah di digital itu kan tulisannya masih tulisan tangan. Digital kan bentuk fisiknya dari naskah dipindahkan ke dalam bentuk digital supaya aman, supaya naskah aslinya tidak rusak. Maka tetap disimpan, tapi pelestariannya tetap dalam bentuk digital, sehingga orang tetap bisa membaca naskah aslinya meskipun dalam bentuk digital. Itu tidak apa-apa, karena yang dikaji kan dalam hal ini adalah teksnya sendiri. Filologi kan intinya teksnya itu sendiri, dan dalam tulisan tangan itu masih kita pakai gitu. Jadi itu tidak masalah, dalam bentuk digital justru malah usaha penyelamatan. Bagaimana supaya umpamanya naskah sekarang ada, mungkin tahun depan udah dijual. Nah, tapi kita sudah punya digital, jadi kita tetap punya. Gitu. Maka pelestariannya tetap ada. Gitu. Itu yang terakhir. Yang sebelumnya apa pertanyaannya? Tadi. Ke depan, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya dari narasumber. Pertanyaan, boleh atau tidak boleh atau tidak kalau filologi dengan sengaja membuang atau melewati bagian penjelasan pada isi naskah kuno, apakah tidak mengurangi nilai etika dan estetika sebuah naskah kuno? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada aturan syarat hukum tertentu untuk para filolog melakukan kesengajaan tersebut? Iya, melakukan penyalinan yang salah ya, menghilangkan. Iya. Ya, zaman dulu sih, mereka kan bukan filolog ya, yang melakukan penyalinan itu. Yang melakukan penyalinan itu kan orang-orang kuno dulu yang menyalinnya. Kalau sekarang para filolog kemudian menghilangkannya dengan sengaja, ya dia melakukan suatu kesalahan. Dia menciptakan versi baru berarti. Jadi misalkan naskah ada 100 halaman, terus bagian tertentu yang dia nggak suka, dia nggak salin, atau dia tidak teliti bagiannya, tidak dialih aksarakan, langsung dilompati ke bagian lain yang dia suka. Itu melakukan satu kesalahan yang besar tentu saja, tetapi dia memang melakukannya dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Dan itu harusnya dia bertanggung jawab dengan cara menyampaikan. Pada bagian ini saya hilangkan dengan sengaja, alasannya apa? Kalau dia filolog. Kalau penyalin yang zaman dulu sih enggak. Makanya Pak Theo bilang kalau yang penyalin zaman dulu yang suka melompati bagian itu atau menghilangkan dengan sengaja, kreativitas. Tapi kalau filolog membuat alih aksara kemudian menghilangkan bagian yang dia nggak suka, itu dia harus bertanggung jawab. Karena mau tidak mau dia sudah menciptakan satu versi baru dari teks itu. Jadi dia harus bertanggung jawab juga.
Bukan berarti tidak boleh. Apakah ada hukumannya? Ya nggak ada hukumannya. Hukumannya moral pada dirinya sendiri. Tapi itu bisa dikurangi beban moral itu dengan cara bertanggung jawab tadi. Saya misalkan mengurangi bagian ini karena isinya sangat riskan untuk pendidikan anak sekarang. Pokoknya di situ pendidikan pengajaran tentang pornografi, supaya tidak kelihatan dengan nyata. Bagian itu dihilangkan. Atau tentang bagaimana tentang Islam yang sangat atau agama yang sangat tentang agama yang keras di situ. Nah itu dibuat bagian itu supaya tidak menimbulkan salah persepsi atau salah pandangan dari pembaca sekarang. Itu boleh, tetapi harus dibuat tadi pertanggungjawabannya. Semuanya tercatat ya, asalkan tercatat ya. Nggak Kayak boleh BKP gitu ya. Lo kan juga seperti ilmuwan lain harus bertanggung jawab secara ilmiah, dan itu jawaban ini. Bukan berarti tidak boleh, boleh ya Bu Titi, boleh ya. Intinya boleh tapi dicatat. Gitu. Tidak boleh, tapi itu kan tergantung penelitinya ya. Kan tergantung penelitinya ya. Nah, kalau dia mau menghilangkan ya karena dia punya alasan tertentu kenapa dia menghilangkan bagian itu. Kalau skripsi misalnya ini bagian deskripsi bagaimana? Idealnya bagaimana Bu Titi? Sebetulnya dalam skripsi, tesis atau disertasi, suatu teks itu boleh tidak ditulis secara keseluruhan, boleh. Hanya diambil episode aja bagian-bagian tertentu. Boleh. Tesis saya, sejarah Banten saya tidak ambil semua, hanya sebagian aja. Tidak, jadi misalkan ada 50 pupuh, saya nggak ambil 50 pupuh, saya cuma ambil bagian pupuh tertentu yang saya mau. Boleh, tapi kan saya punya alasannya. Jadi skripsi pun begitu, dia boleh mengambil hanya satu bagian saja. Misalnya dalam cerita Untung Surapati, umpamanya itu ya. Untung Surapati di situ ada pertentangannya dengan Belanda atau dengan Mataram gitu. Nah dia nggak mau supaya untuk kebetulan pacarnya umpamanya atau keluarganya dari keluarga Jawa Tengah yang sangat tidak etis kalau dia menulis pasangan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur gitu. Dia tidak mau menimbulkan satu hal yang jadi dia buang bagian itu atau tidak ambil bagian itu. Boleh. Tidak menjadi satu keharusan. Filologi itu kan titik utamanya sampai kepada suntingan teks. Jadi kalau dia sampai pada suntingan teks sebenarnya sudah selesai filologinya. Tapi untuk bisa mengambil hakikat teksnya itu apa, terjemahkanlah. Kan begitu. Sebab tanpa diterjemahkan orang nggak ngerti, nggak semua orang Jawa sekarang itu ngerti bahasa Jawa yang dulu kan. Karena teks kita rata-rata kan umur udah 50 tahun minimal 50 tahun yang lalu kan. Bahasa Jawa kan sekarang kan udah beda. Bahasa Jawa sekarang udah modern, udah banyak bahasa asing masuk. Jadi perlu diterjemahkan. Jadi boleh tidak secara keseluruhan diterjemahkan, diambil secara utuh teksnya, boleh hanya sebagian saja. Ya, ini adalah lagi pertanyaan banyak Bu Titi, saya potong-potong. Jadi saya ingin bertanya Bu dari Anissa itu, apakah naskah itu tersebar di tiap daerah atau hanya tersebar di beberapa daerah yang memang berbau jejak kuno? Salah satunya di Kerajaan Majapahit misalnya, mungkin yang dimaksud itu berada di lingkungan itu, atau menyebar sampai ke Bali dan yang lain-lain. Terima kasih. Pertanyaannya. Oh, naskah Indonesia itu, bangsa Indonesia itu pinter, nenek moyang kita tuh pinter. Tadi kan ada contoh Papua, toh. Saya kasih contoh naskah Papua, bayangin Papua yang dikenal orang segitu primitif, segitu apa, punya abad ke-17 sudah punya naskah. Betapa luar biasa. Jadi dari Indonesia bagian barat, tengah, timur semuanya hampir semua punya naskah. Bahkan ND itu ada satu naskah di sana, namanya aksaranya juga khusus. Gitu. Itu punya, jadi menyebar kemana-mana, bukan cuma di Jawa, Bali, Madura itu gudangnya naskah. Kenapa? Sana banyak pesantren. Pesantren itu santrinya banyak nulis. Karena ketika kiainya nulis, ketika kiainya ngomong, si santri nulis. Nah itu jadi naskah. Itu Madura, Bali, Lombok, pokoknya hampir semua dari Indonesia barat, tengah sampai timur itu ada semua, punya semua hampir pokoknya hampir semua. Bima yang terakhir kemarin saya juga teliti, Bima, Lampung, Riau, macam-macam. Coba tanya semana, saya tanya, saya punya ada bahannya. Karena saya sudah meneliti hampir kemana-mana, udah sampai ke Papua, Ambon, mana-mana saya teliti naskah. Ada naskah ya.
Karena naskah ya Bu ya kan. Karena nenek moyang kita itu luar biasa. Kemarin waktu kuliah khasana naskah dari mana ada banyak naskahnya, bukan main, hampir surau-surau hampir semua punya naskah. Begitu luar biasa, bukan cuma Jawa sentral, tidak. Asumsinya setiap suku bangsa atau setiap bangsa yang punya kerajaan pasti punya naskah. Kenapa? Karena ada pujangganya. Pujangga itu kalau generasi ke bawahnya care, juru tulis istana. Pujangga itu orang yang bekerja atau pekerjaan utamanya menulis naskah, menulis cerita yang atas perintah raja. Pujangga zaman dulu nulis atas perintah raja, nggak ada yang atas kemauan sendiri. Bahkan namanya mereka sendiri pun nggak pernah dituliskan. Karena mereka menulis itu pekerjaan. Mereka menulis atas perintah rajanya, atas perintah atasannya. Jadi nggak pernah dia sendiri menulis. Makanya asumsinya setiap kerajaan pasti punya pujangga, pasti punya naskah. Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo punya semua tuh Maluku. Ambon, sampai ke daerah yang paling kecil di Ambon, di Pulau Haruku itu ada berapa tempat itu punya naskah. Cuma ada para pemilik naskah yang mengizinkan naskahnya di foto atau kita lihat, ada yang disembunyikan. Karena mereka menganggap sebagai suatu hal yang keramat. Karena warisan nenek moyang toh keramat jadinya nggak boleh. Ya, seperti ini Jumat Keramat. Bu Titi, ini saya potong ya Bu Titi, karena banyak ini pertanyaan, semakin lama semakin hot ini Bu Titi. Ini judul Santri Celeng Binhat Nur Rohmat. Jika dibaca terkait dengan kitab kuning, tampilan strukturnya puisi juga diikuti dengan tulisan pegon. Pertanyaannya, apakah boleh mahasiswa filologi meneliti teks karya sastra modern yang terkait dengan naskah lama seperti tersebut? Gitu loh, Bu. Tentu saja boleh. Kan intinya dari naskah lamanya dulu. Kalau filologi kan intinya naskah lamanya dulu, dialih-aksarakan, diterjemahkan, baru dikaji secara sastra modern. Dengan pendekatan sastra modern. Boleh. Cuma kalau sastra modernnya, kalau kita mau ngambil misalnya culture studies, agak susah juga ya. Karena culture studies kan pendekatannya kan masa kini, itu kan sastra populer. Sementara kalau filologi kan bayangan dari masa lalu kan. Masa lalu apa bisa direplikasikan ke masa sekarang? Di apa namanya ya mungkin kalau naskah tentang kuliner bisa ya. Gitu ya. Atau kalau misalkan naskah tentang keagamaan bisa ya gitu. Tapi pendekatan culture studies itu kan pendekatannya sastra populer. Dan teori-teorinya juga ya. Makanya. Jadi punya aturan-aturan sendiri yang agak berbeda. Tapi kalau kita cuma ngambil unsur sastranya, kan sastra juga banyak pendekatannya kan. Kita bisa memilih salah satu. Bukan cuma strukturnya, bukan cuma apa namanya semiotik, mungkin semiotiknya bisa kita ambil. Maknanya belum tentu ya Bu Titi. Ya kalau makna kan kita sudah membuat terjemahan, kita ambil artinya ini. Tapi pemaknaan yang lain kan itu membutuhkan pendekatan yang lain. Pokoknya satu teks sastra kita mau ambil filosofinya, kita harus mendekati pakai pendekatan filsafat. Mau pakai siapa? Derrida kayak siapa kayak? Ya kan? Misalnya Serat Yusuf, Bu Titi, ini kasih contoh aja, misalnya Serat Yusuf, kemudian ada cerita Yusuf yang baru, misalnya, mungkin itu seperti itu mungkin. Iya, cerita Yusuf kan pertama sumbernya Quran. Quran seperti itu. Lalu muncul di Banyuwangi sampai 1000, di Lombok sampai 1000 teks ya. Karena saking populernya. Kenapa populer? Karena itu kan cerita romantis. Cerita tentang kemujuran, tentang kebahagiaan dari orang biasa, akhirnya bisa sampai menjadi seorang raja. Punya istri segitu cantik. Hubungan antara romantisme Yusuf dengan Zulaikha merupakan suatu hal yang sangat menarik juga. Dan kalau ini ditarik ke sastra modern sekarang, ya bisa kita ambil sebagai love story. Kita bandingkan dengan cerita love story. Love story-nya seperti apa? Apakah love story-nya yang di dunia barat kan kita bandingannya seperti Roro Mendoto, dua-duanya mati. Ya kan? Love story barat kan dua-duanya mati. Kalau Roro Mendoto kan juga dua-duanya mati. Ya kan? Itu kan cocok gitu. Tapi kalau ke Yusuf kan enggak, karena dua-duanya bahagia, happy ending Yusuf ceritanya. Nah, kita ambil unsur apanya? Ya tinggal terserah kita mau lihat apa dari segi apanya. Nah, pendekatan yang kita pakai terserah. Kita mau pakai filosofi apa, atau mau pakai pendekatan sastra apa. Tapi jelas kalau kita mau ngambil pakai culture studies ya nggak iso.
kurang cocok gitu. Ya bisa dipaksa-paksa sih kali bisa ya. Tapi pakai ilmu kebudayaan, pakai pendekatan budaya bisa. Gitu. Mungkin settingnya ya yang berbeda ya Bu Titi. Gitu. Mungkin ini ada lagi pertanyaan Bu Titi, karena ini banyak sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana menghadapi dunia di era modern ini? Mungkin ini galau anak-anak filologi itu seperti apa nanti sekarang ini? Mungkin ini perlu pencerahan. Kemudian sekalian ada 2 pertanyaan juga sekaligus saya ini. Apakah naskah itu tersebar di tab? Oh ini sudah ya. Kemudian saya tanya, dalam kehidupan seringkali apa yang ditujukan berbeda dengan naskah lama, seperti halnya dengan salah satu candi yang dijadikan contoh mengenai tradisi ruatan. Di sekitar tempat tinggal saya terjadi ada ruatan bukan hanya untuk keluarga kerajaan atau tokoh-tokoh, tetapi masyarakat umum juga bisa melaksanakan tradisi tersebut. Bagaimana tanggapan Ibu? Jadi ada 2 pertanyaan. Bagaimana filologi di era sekarang, anak-anak dan candi atau contohnya tadi. Monggo. Anda maksudnya. Iya. Tentang ruatan. Kalau yang tadi yang pertama, bagaimana filologi di era sekarang? Ya tadi seperti saya bilang, kalau filologi yang pertama, tentu saja tugas utama filolog, kalau kalian dari filologi, mau ambil studi filologi, yang pertama harus kalian kerjakan adalah membuat alih aksara. Itu penting dulu. Itu dulu, lalu buat terjemahannya untuk bisa mengambil hakikat teksnya. Kemudian, yang bisa kalian lakukan dengan filologi yang lama untuk dimodifikasi, untuk diaktualkan dengan cara apa tadi? Kan saya udah kasih contoh, maunya dibikin cerita bersambung, kayak cerita dialihpediakan dalam bentuk cerita, cerita pendek boleh. Kalau naskahnya cuma 10 halaman, bikin aja cerita pendek gitu. Dengan gaya bahasa sekarang, tentu saja. Tapi jangan lupa menyebut sumber, bahwa ini bersumber dari naskah ini gitu. Jadi itu cara mengaktualkan, atau bikin tadi, kalau anak sekarang mah jago kali ya komputer ya, laptop ya, bikin komputer ya, bikin bikin film-film kartun atau film apa tadi animasi gitu kan. Kan keren kan, kalau animasi kan semau-maunya, mau loncat, mau mati hidup lagi bisa kan. Kartun kan gitu juga. Kalau di orang kenyataan kan udah mati. Tapi kalau di animasi atau di kartun mau mati hidup lagi kan bisa. Jadi itu bisa kita olah dengan cara seperti itu. Atau bikin komik, bikin buku cerita kecil, ada buku saku, terserah. Jadi itu harus dihargai oleh dosen-dosennya kalau dia bisa bikin seperti itu. Kan itu modifikasi, itu suatu kreativitas yang nggak gampang. Tetapi awalnya dia tetap harus melakukan suntingan teks dan terjemahan supaya bisa diambil hakikat teksnya, supaya bisa dibikin modifikasinya begitu. Jadi ini satu loncatan, harus dihargai kalau ada terjadi mahasiswa seperti itu. Mahasiswa juga jangan takut, ambil saja bagian cerita yang kecil, yang pendek, lalu bikin seperti itu. Tapi langkah kerjanya harus mengikuti itu. Begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai ruatan. Ruatan yang di Candi Suko itu kan dari cerita wayang kepada karya sastra lama ya. Dan sudah itu jauh kuno ya. Tentu saja kan pembuatannya adalah pada masa lalu, masa dulu, nggak mungkin dibawa ke masa sekarang. Nah, cuma ruatan zaman sekarang tetap dilakukan orang. Yang kita ambil adalah ruhnya, yaitu mensucikan orang yang mendapat celaka atau punya dosa gitu. Nah, di dalam budaya Jawa itu ada mungkin sekitar 60 poin ya untuk menyatakan orang-orang yang dianggap celaka punya dosa, yang bukan punya dosa, celaka yang harus dibersihkan, yang harus diruat. Seperti misalnya anak ontang-anting itu anak tunggal, anak ontang-anting itu harus, anak kembar 2 atau kembar 3, kembar 5, kalau kembar 5 namanya Pandowo Limo, kalau perempuan semua Pandowo Putri umpamanya gitu. Itu kan harus diruat gitu. Terus orang yang macam-macam deh. Pokoknya itu kalau nggak salah di dalam buku Pranata Jawa itu disebut ada sekitar 60 poin tentang orang yang harus diruat. Jadi di masyarakatnya Mbak siapa tadi atau Mas siapa yang ada tradisi ruat untuk masyarakat, untuk rakyat biasa, boleh. Karena yang diambil kalau dalam Sudha Mala memang kan itu namanya juga cerita Hindu ya, cerita untuk kesucian ya pada waktu itu. Seperti itu. Tapi kalau yang sekarang ruatnya adalah untuk kita ambil intinya aja, untuk membersihkan jiwa, atau membersihkan kesalahan, membersihkan celaka yang ada pada orang itu supaya dia selamat. Jadi intinya adalah keselamatan dalam peristiwa ruatan itu. Jadi nggak apa-apa. Dan memang bisa terjadi di Taman Mini ini
Sering kali ada cerita ada tentang acara ruatan, nanti undang dalang ya untuk acara ruatannya itu. Terus nanti diruat gitu. Anak tunggal biasanya kayak gitu ikut masuk di situ ya. Tapi sebenarnya itu hanya untuk, kalau sekarang sih sebetulnya hanya untuk upacara-upacara itu senang-senang aja. Bukan senang, saya dimarahin sama orang yang ruatan. Tapi maksudnya untuk melestarikan budaya Jawa aja. Yang diambil ruhnya saja. Ya Bu Titi, ini pertanyaan banyak ya. Sementara kita akan berakhir jam 11, tapi saya juga nggak tega juga. Ini ada beberapa pertanyaan yang sangat teknis dengan filologi. Jadi mungkin akan saya lakukan dulu. Bagaimana kalau dari siapa? Dari Febi. Bagaimana kalau naskah itu korup atau rumpang yang parah, yang lumayan parah, kemudian tidak diketemukan salinan atau variasi naskah? Apakah para filolog tetap melanjutkan penelitian naskah tersebut atau bagaimana, Bu? Itu yang pertama. Kemudian perbedaan filologi tradisional dengan modern, saya kira ini nyambung ya. Bagaimana gitu? Mohon ini dulu Bu dijawab. Ya. Untuk yang pertama, apabila naskah itu korup menurut siapa? Kan kita harus tahu, suatu naskah kita anggap korup, lalu kita ingin melakukan terus penelitian itu, apakah kita boleh melakukannya? Nah, korupnya menurut siapa? Karena kan kalau apalagi kalau tidak ada naskah bandingan yang bisa kita pakai untuk tolok ukurnya. Nah, satu-satunya jalan kerjakan saja apa yang kita anggap korup itu. Kalau nanti kebetulan naskah itu ternyata antara bagian ini dengan bagian ini tidak nyambung, ya, ada kekosongan, situ apa boleh buat? Kita meneliti naskah yang apa adanya saja. Bahwa ada kekurangan, kita katakan di situ. Yang penting tadi, jujur pada bahan yang kita teliti. Karena filologi itu adalah suatu karya yang jujur, yang tidak bermanipulasi. Kita tidak boleh memanipulasi. Kita tidak boleh mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan ide kita. Kalau kita lakukan, berarti kita telah menambah kelakunaan daripada teks itu sendiri. Dengan memberi interpolasi malah. Kan gitu. Ya, itu satu. Jadi nggak. Lalu filologi tradisional modelnya seperti apa? Filologi tradisional itu filologi yang membuat suntingan teks itu dari naskah lama dibuat suntingan teksnya diterjemahkan. Itu dengan perbandingan teks dan sebagainya itu tradisional. Kalau yang modern apa itu biasanya filologi untuk teks yang sudah dicetak, yang sudah diketik dalam bentuk ketika. Itu filologi modern yang seperti itu. Atau juga punya anggapan filologi modern adalah filologi yang sudah mendekati atau mengkaji teks bukan saja dari segi teksnya sendiri, tapi sudah menggunakan unsur-unsur lain untuk membahasnya. Jadi seperti analisis, bagian analisis itu dengan menggunakan sastra, kemudian macam-macam bidang ilmu lainnya, itu dianggap sebagai modern karena sudah mengkaji teks bukan hanya berhenti pada suntingan teks dan terjemah, tetapi sudah mengkaji teksnya itu sendiri dengan pendekatan ilmu. Jadi itu dianggap sebagai satu filologi modern, itu pandangannya seperti itu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan. Mungkin saya akan sebentar lagi kita akhiri ya. Saya tolerir 5 menit lagi. Masih banyak yang Bu Titi juga agak. Kemudian ini ada pertanyaan Bu. Teks-teks yang berasal dari Jawa sangat direkomendasikan untuk dikaji dari teks lain seperti teks Melayu dan sebagainya. Kemudian ada lagi pertanyaan bagaimana saya dari Nadia mendapatkan informasi tentang teks calon arang yang di luar negeri, misalnya di Leiden, bagaimana kayaknya dia ingin tahu bagaimana cara dia mendapatkan websitenya dan sebagainya untuk mengakses tersebut. Kemudian yang terakhir, misalnya di dalam teks tertutup di mana di dalam sangat minim human error dan sangat hati-hati dalam menyalin. Apakah menurut Ibu teks-teks yang berasal dari Jawa tersebut sangat direkomendasikan? Kemudian yang terakhir, peradaban yang tinggi dalam suatu masyarakat, namun apabila tidak ditemukan naskah sama sekali, apakah bisa dibilang masyarakat tersebut tidak memiliki peradaban? Ya, saya kira ini pertanyaan terakhir dari Leonita. Baik, terima kasih. Oke, yang pertama mengenai teks apa tadi? Teks Jawa direkomendasi. Sebetulnya enggak. Boleh aja. Masa teks Jawa direkomendasi, teks yang lain enggak, ya piye nanti yang lain kasihan enggak ada yang bahas. Protes Bu. Saya orang Madura. Indonesia Makassar ya protes.
Cuma memang kalau orang Jawa yang milih sastra Jawa yang dikerjakan karena dia paling mudah, segi bahasanya udah tahu kan. Gitu. Nah kalau orang Makassar suruh mengkaji teks Jawa ya bingung. Ini gimana? Dia pertama dia harus belajar huruf dulu, ya. Langkahnya kan panjang jadinya. Kemudian dia harus belajar bahasanya, kan? Baru bisa mengerti artinya. Lah, kalau saya juga gitu, kalau saya suruh baca teks Makassar, saya harus baca dulu, belajar huruf dulu, belum bahasanya, bahasa kunonya kan susah. Jadi bukan direkomendasikan, tetapi kerjakanlah berdasarkan di mana posisi kita berada dan kemampuan kita. Kalau kemampuan bahasa kita Jawa ya Jawa, jangan pindah-pindah ke yang lain. Kalau Jawa aja kurang, oke deh Melayu. Kalau Melayu kan agak-agak dekat dengan bahasa Indonesia. Dan apalagi hurufnya pakai huruf Jawi, Arab Melayu. Huruf Arab kan kalau yang maaf ya, kalau yang agama Islam atau juga SMA-nya diajar tentang huruf Arab Melayu kan bisa. Nggak usah dia orang Islam. Kan begitu. Nah, seperti misalkan di Palembang sekarang ada mahasiswa saya. Itu dia membahas naskah Injil, ditulis dengan huruf Jawi. Kan lucu. Orang tentang kristenisasi di Jawa ditulis dengan huruf Jawi. Kan lucu. Padahal orang Palembang itu kan mayoritas Islam. Kenapa kitab Injilnya ditulis pakai huruf Jawi? Pasti ada maksudnya. Kenapa? Karena paling tidak masyarakat Palembang pada waktu itu kan sudah tahunya huruf Arab, huruf Jawi. Jadi kalau ditulis pakai Latin kan nggak ngerti, maka pakainya Jawi yang dimengerti oleh semua orang, ya kan gitu. Jadi kerjakanlah satu bahan yang kita teliti berdasarkan bahasa yang kita kuasai. Paling tidak kita dekat dengan bahasa itu sehingga memudahkan langkah kerja kita, ya kan? Nggak jauh-jauh, nggak repot banget gitu. Jadi rekomendasi salah, tidak. Tapi yang direkomendasi artinya yang usahakanlah yang paling dekat dengan budaya kita. Lalu untuk tes calon orang di luar negeri gimana aksesnya? Ya kalau dulu sih kita bisa dengan menulis surat kepada KITLP umpamanya atau UB Universitas Bibliotek di Leiden ya. Lalu minta bagaimana apakah kita bisa membuat kopi surat itu, kopi naskah itu. Tapi dulu kalau sekarang konon kabarnya sudah di digital ya. Sudah digital dan kalau Inggris British Library itu digitalnya webnya tuh boleh dibuka oleh siapa aja, boleh diambil oleh siapa, bisa di-download gitu, bisa dibaca. Jadi mungkin juga Leiden sudah, kalau nggak salah sudah, cuma belum semua. Jadi mungkin bisa ditanya ke perpustakaan Universitas Leiden ya, Universitas Leiden di Belanda, mungkin bisa tulis surat, lihat dulu webnya UB Universitas Bibliotek Leiden, dan itu mungkin bisa dicari di situ. Saya nggak tahu persis, tapi mungkin dengan cara itu kalau nggak salah sekarang kan semuanya udah canggih, udah pakai internet segala macam ya, bisa langsung seperti itu. Kalau ada kenalan misalkan atau teman atau apa yang studi di sana boleh ditanya, bisa dimintakan aksesnya dengan cara itu. Jadi bisa dibuka linknya aja ya. Lalu untuk teks tertutup, apakah teks seperti itu? Tentu saja untuk suatu penelitian naskah filologi, kalau tujuan penelitian adalah STEMA harus pakai yang tertutup. Kalau bukan STEMA ya yang terbuka, yang dapat saya dari sana sini mau nggak mau. Cuma nanti kan kita waktu penelitiannya harus tahu kita mau pakai landasan atau pakai gabungan kan gitu. Kalau STEMA jelas harus yang tertutup, yang salin dari atas ke bawahnya itu jelas. Ini turun dari siapa itu jelas. Itu harus pakai STEMA, itu pakai tertutup. Tapi kalau metode yang lain saya kira agak terbuka, boleh yang terbuka. Artinya dia kan tidak menuntut adanya urutan turunan, tetapi landasan pokoknya kita memilih satu naskah tertentu, peduli amat dengan yang lain, bukan peduli amat, tapi setelah seleksi kita tahu naskah ini adalah yang terbaik menurut anggapan kita. Dalam arti anggapan itu kita punya tolak ukur, misalkan kita mau menerbitkan naskah yang teksnya lengkap, ada awal, ada akhir, ada mulai dengan saya ingin mimiti nulis, saya mulai menulis, ada belakangnya ada tamat, berarti dia lengkap. Lalu kita punya kriteria kedua, umpamanya dia punya kolofon. Punya kriteria ketiga, umpamanya hurufnya jelas. Sehingga apa kalau huruf jelas ya? Kalau kita hurufnya jelas, kita nggak salah baca, gitu. Lalu bahasanya bagus, umpamanya tidak kasar, umpamanya. Jadi kita punya kriteria sendiri untuk menentukan suatu naskah yang kita pilih. Itu pakai landasan. Kalau pakai gabungan, dari semua naskah kita udah melihat naskah A, B, dan C perbedaannya cuma misalkan satu misalkan A naskah terus saya makan nasi, naskah B saya makan nasa, naskah C saya makan nusu. Nah perbedaan kan hanya pada suku kata. Nah itu boleh kita pakai gabungan. Mana naskah yang terbanyak menggunakan
kata tertentu yang sama, itu yang kita pakai sebagai tolok ukurnya gitu. Nanti perbedaan yang lain kita masukkan di catatan kaki di aparat kritik. Itu yang tertentu. Dan yang keempat, masyarakat tidak punya peradaban. Yang tidak punya itu apakah disebut tidak punya peradaban? Tidak, sebetulnya punya. Cuma memang ada orang yang beranggapan bahwa masyarakat yang punya peradaban tinggi adalah yang punya tulisan. Jadi kalau yang belum punya tulisan dianggap belum punya peradaban yang tinggi. Karena tulisan merupakan salah satu tolak ukur untuk menunjukkan peradaban tinggi suatu masyarakat. Jadi itu saja. Tentu saja punya. Cuma ada orang yang beranggapan atau para peneliti beranggapan masyarakat yang punya tulisan adalah yang punya peradaban lebih tinggi daripada yang tidak punya tulisan. Saya kira itu, Bu. Ya, ada satu lagi Bu Titi, ini kasus-kasus yang mahasiswa. Mahasiswa itu kadang-kadang apa dikatakan ini dari saya terlambat ketika dia mau masuk filologi, dia di rumahnya banyak naskah, tetapi dia sudah semester 5 gitu loh. Idealnya itu seperti apa sebetulnya supaya mahasiswa itu juga banyak yang tertarik, tapi karena faktor ini tadi waktu dan apa ya. Bu, yang penting dia dulu hurufnya. Jadi naskah dia banyak, dia pilih aja salah satu. Dan seperti saya bilang, untuk S1 nggak perlu selengkap. Nggak perlu misalkan naskah 100 halaman, nggak usah ambil 100. Yang penting diambil misalkan satu bagian depan, kayak tengah, kayak belakang, kayak boleh. Karena dalam skripsi itu yang penting sampel dia melakukan suatu penelitian filologi secara benar. Dia harus pakai inventarisasi dulu, artinya dia harus menyelidiki dari katalog-katalog. Dia harus membuat deskripsi naskah dulu. Deskripsi itu bisa deskripsi dari katalog, bisa deskripsi dari naskah yang langsung dia kerjakan. Ya. Kemudian pakai tadi, kita menentukan teks suntingannya apa, kita melakukan perbandingan. Kalau kita tidak mau melakukan perbandingan, artinya naskah itu kita anggap sebagai satu-satunya naskah, boleh saja, nggak apa-apa. Bisa dilakukan, meskipun kata Bu Badio itu tidak ilmiah, biarin aja Bu Badio udah nggak ada. Kita anggap saja itu boleh, karena yang penting sekarang adalah bagaimana membuat suatu naskah kuno itu eksis ke masa sekarang, diketahui oleh masyarakat sekarang. Itu saja dulu poinnya. Buat dulu ahli aksaranya dengan aturan tertentu, dengan pertanggungjawaban ahli aksara, perubahan-perubahan harus kita masukkan, huruf besar dipakai di mana, tanda koma atau titik dipakai di mana, ada nggak haplografi, ada nggak litografi, pokoknya itu semua diatur dulu, dipakai dulu. Lalu kita setelah dia baca itu semua dia bisa, saya mau bagian depan aja deh. Bismillah sampai ke bagian tertentu yang menarik. Jadi yang penting dia mengambil bagian yang menarik. Tidak usah Bu satu naskah lengkap boleh, tidak apa-apa. Boleh sampai kepada sampai kepada suntingan teks saja dulu. Itu sudah sah sebagai suatu penelitian S1. Ya. Nanti kalau mau diambil hakikat isi teksnya pakai terjemahan. Ya. Kalau dia merasa lebih mampu lagi, karena dia sudah belajar sastra atau belajar linguistik, dia mau ambil segi linguistiknya boleh. Jadi kita ambil metafornya umpamanya, atau semantiknya dari teks itu. Untuk kajian berikutnya itu kajian budayanya, Bu. Gitu. Atau kalau kajian sastra, dia mau ambil tokohnya begini, antagonisnya begini, protagonisnya begini. Nah, boleh. Itu sastra nanti namanya. Ya, ini saya rekam Bu Titi, saya rekam. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang mengambil, saya mengambil naskah hanya sebagian, kemudian pembimbingnya berbeda. Ini saya rekam juga Bu Titi nanti yang Bu Titi nanti yang putar ulang lagi. Itu hanya sampel. Jadi yang penting dia melakukan penelitiannya, filologinya benar, kerja filologinya benar. Bahwa teksnya boleh lengkap, boleh tidak lengkap. Lah kalau lengkapnya 150 atau 200 halaman, masa ini nggak kelar. Iya, ada sampai segini Bu Titi. Ya nggak bisa kelar. Makanya ambil bagian saja yang penting. Yang penting dalam arti yang menarik, bukan yang penting. Yang menarik bagi si peneliti itu, bagi si mahasiswa itu. Boleh. Ya, mudah-mudahan ini juga pencerahan bagi pembimbing juga. Ini ada satu lagi Bu Dari. Yeah. Ya, Bu Titi mau bertanya ini. Kadang-kadang mahasiswa itu juga bingung, ini sudah pernah diteliti. Jadi ada kurang keras Bu Dari. Dari kurang jelas. Sudah di-mute, sudah di-unmute. Kedengaran Bu Titi? Kurang keras, tapi coba saja dulu. Oh iya. Jadi mahasiswa kadang-kadang untuk mencari naskah itu mereka sudah dengung gimana?
misalnya ada naskah yang sudah disunting. Nah, itu apakah boleh untuk disunting lagi? Gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Kalau suntingannya filologis sifatnya tidak boleh. Dia hanya boleh mengkaji dari segi bidang ilmu lain. Tapi kalau secara filologis yang sama tidak boleh. Karena itu, apalagi kalau naskah yang sama sekali nggak boleh. Kecuali naskah dari versi yang berbeda. Jadi boleh aja naskah Untung Surapati versi A, misalnya dari Banyuwangi. Ketemu naskah Untung Surapati juga yang berasal dari Jawa Tengah umpamanya. Ya boleh, karena siapa tahu versinya beda. Tapi kalau sama-sama Untung Surapati dari Banyuwangi, kita sudah disunting orang, masih disunting lagi, ya nggak boleh, ngapain. Kecuali dia punya alasan untuk menunjukkan bahwa suntingan yang pertama banyak kesalahan. Kalau dia tahu bahwa itu banyak kesalahan, ya dia boleh lakukan itu. Berarti dia melakukan revisi ulang. Melakukan revisi suntingan dari teks yang sudah dikerjakan orang. Tapi kan dia harus bertanggung jawab pada semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyunting pertama. Gitu. Ya, apakah bisa dikatakan hasil suntingan si A dan si B itu berbeda? Artinya subjektif. Ya mau nggak mau. Kan subjektifnya karena dia melakukan pada bahan yang sama. Cuma sekarang begini, naskah Jawa itu bukan cuma naskah Jawa, tapi naskah Indonesia itu bukan main banyaknya. Ngapain mesti melakukan penyuntingan pada yang sama? Kita bukan aja yang lain, kan punya yang lain yang belum dikerjakan orang banyak. Kan di suatu yang karena di situ nanti ada state of the art-nya, di situ munculnya. Salah satunya adalah menyunting satu teks yang belum pernah dibaca orang, yang belum pernah disunting orang. Itu state of the art-nya. Itu inovasi, salah satu inovasinya. Dari segi teksnya sendiri. Teks yang sama disunting lagi, ya inovasinya di mana? Setengah mati nanti dia nyari perubahan, nyari sesuatu yang barunya itu. Nyata? Iya. Ya, betul. Sekarang yang dibutuhkan state of the art-nya itu apa? Inovasinya mana? Kan gitu. Kalau nggak ada inovasinya, perbedaannya dengan teks yang lalu mana? Karena dalam penelitian filologi sekarang maupun penelitian yang lain kan selalu ditanya penelitian terdahulu apa saja, gitu kan? Berkenaan dengan apa yang kita teliti. Lalu penelitian terdahulu ini. Nah, kalau kita melakukan penelitian yang sama untuk bahan yang sama, apa lagi yang barunya? Literatur itu ya. Nah, ini gimana? Kan penelitian naskah yang lama, penelitian yang lama dengan penelitian kita kan harus ada tempatnya. Kita tuh di mana? Apakah hanya untuk menutup rumpang, ataukah hanya untuk untuk mendongkrak, ataukah untuk menyalahkan? Kan begitu, harus tahu. Kita harus punya state of the art. Kita juga harus tahu posisi pada penelitian kita, kan gitu. Iya, betul. Ya, terima kasih. Ini sudah jam 11:10. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Bu Tresna dan teman-teman dosen-dosen yang lain yang hadir pada hari ini, dan juga pada mahasiswa yang mudah-mudahan dengan keterangan dari Bu Titi ini dapat menimbulkan keinginan untuk menyelamatkan yang katanya tadi peradaban nenek moyang kita untuk lebih lestari lagi dan lebih bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih Karen Bu Titi. Sebelum itu kami akan foto bersama. Ya, akan foto bersama. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih banyak atas pengeterangannya. Kapan-kapan ketemu lagi Bu Tesna. Teman-teman yang lain, ayo kita hadir. Ya. Kameranya hidupkan. Bu Trisna, Bu Dani, Bu Marda, sama Bu Ratna juga. Terima kasih. Sama-sama Bu Titi. Ya, ada 1, 2, 3. Yuk, lagi. Ya, sudah? Lagi, bentar. Internetnya, ya. Sudah? Ya, sudah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak Titi, Mbak Ratna, Bu Nyai, Bu Dari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waduh, capek ini, Mbak Titi. Enggak apa-apa. Ini minggu depan. Minggu depan di mana nih? Aceh ya?
Enggak, Lampung, tanggal 2. Lampung, Rabu ya? 25 Lampung, tanggal 26 UIN. Oke, insya Allah ikut. Terus jalan-jalan terus. Yang sudah disunting jangan disunting lagi, cari gadis atau jejak. Ya. Kan masih banyak. Kan banyak naskah kita. Iya. Banget. Ye. Saya tuh bukan orang filologi, tapi karena saya tertarik sama Madura, jadi saya kadang-kadang tentang Madura itu. Ya. Ya, suka nggarap Madura ini punya. Madura banyak. Terima kasih. Semoga. Assalamualaikum Mbak Titi, salam sehat. Sampai ketemu Mbak Titi. Pak Bundari sehat. Iya, sehat-sehat. Ya, moderator top. Hei, iki. Ya Allah, kangen merah. Ini kampus lah ini, kampus lah ini. Kan Bundari. Anu, Mbak Yu cantik. Apa boleh minta rekornya? ya, boleh nanti bisa Mbak. Nanti akan ada petugas PPT-nya ya. Nanti akan di-share lagi. Mungkin akan berikan ke filologi atau ini bisa dibentuk grup yang hadir nanti bisa apa? Ya sudah semua keluar ya, tinggal 12 orang. Ya, nanti bisa PPT-nya akan saya share. Atau bisa dilihat di YouTube. Bukan minta PPT. Bu, bukan minta PPT, minta rekor. Wes Ibu sehat ya? ono wis ono PPT ini. Kita rekam juga. Record, Bu. Iya, Rekaman. wes ono. Ya, udah. Wes ya, rekamannya tak tutup, silakan ngobrol. Nah.